Di balik senyum tipis seorang wanita yang berdiri sendirian di tengah pesta reuni yang gemerlap, ada rahasia besar yang tak seorang pun di ruangan itu sanggup menebak. Di mata teman-temannya, ia hanya si miskin yang gagal, yang pantas ditertawakan dan dikasihani. Mereka tidak tahu di luar sana ada seseorang yang sedang menunggu dengan tenang, membawa sebuah kejutan yang akan meruntuhkan semua tawa angkuh itu dalam sekejap. Karena malam ini, ketika wanita yang mereka hina itu akhirnya melangkah keluar, ia tidak akan pulang dengan kepala tertunduk. Ia akan dijemput oleh suaminya sendiri, seorang bos kaya raya, seorang miliarder yang selama ini memilih menyembunyikan jati dirinya. Dan semua itu bermula dari sore yang tampak muram, di sebuah rumah kontrakan kecil yang nyaris tak pernah terlihat di peta kehidupan mewah mereka. Sore itu, langit di luar jendela tampak kelabu, seolah ikut mengerti gelombang cemas yang menyesakkan dada Kirana. Di tangannya, sebuah undangan berwarna merah marun dengan tulisan tinta emas, terasa jauh lebih berat dari kertas biasa. Undangan reuni teman-teman SMA. Acara yang seharusnya manis, penuh tawa, penuh cerita lama. Tapi bagi Kirana sekarang, undangan itu seperti tiket menuju panggung penghakiman, tempat orang-orang yang dulu iri, kini punya alasan untuk merasa menang. Ia mengembuskan napas pelan. Aroma tanah yang mulai lembab setelah hujan pertama merayap masuk dari ventilasi rumah kontrakan sederhana itu. Kirana meletakkan undangan tersebut di atas meja kayu kecil yang catnya sudah mengelupas di beberapa sudut. Ia menatap sekeliling ruangan. Ruangan yang selama ini menjadi saksi perjuangan mereka. Rumah itu kecil, hanya 2 kamar, 1 ruang tengah yang juga jadi ruang tamu, ruang makan, dan tempat Kirana menelan lelah setiap hari. Tidak ada furnitur mahal, tidak ada dekorasi mewah. Hanya sofa tua yang busanya mulai menipis, membuat tubuh mudah terasa pegal jika duduk terlalu lama. Ada lemari buku yang penuh sesak dengan literatur pemrograman, catatan, dan kertas-kertas berisi coretan ide. Di pojok, kipas angin tua berputar pelan, mengeluarkan bunyi berdecit seperti orang tua yang mengeluh pelan setiap kali baling-balingnya bergerak. Pandangan Kirana lalu berhenti di pintu kamar yang sedikit terbuka. Dari celah itu, ia bisa melihat punggung suaminya, Raka, duduk membungkuk di depan laptop. Kaos oblong rumahannya tampak kusut, bagian lehernya sudah agak melar, celana pendeknya sederhana, rambutnya berantakan, tanda ia belum sempat menyentuh sisir sejak pagi. Di atas meja kerja kecil ada tumpukan gelas kopi, catatan, dan kabel charger yang berseliweran, seperti medan perang kecil yang tak pernah selesai dibereskan. Kirana menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Ada cinta, ada bangga, ada kasihan, dan ada takut yang tidak berani ia ucapkan. Dulu, Raka bukan lelaki seperti ini. Dulu, ia punya karir yang cemerlang. Ia bekerja di perusahaan besar, dengan gaji yang membuat banyak orang iri. Ia bisa hidup nyaman. Mereka bisa punya apartemen bagus, bisa liburan, bisa makan tanpa menghitung. Tapi Raka memilih jalan yang berbeda. Ia mengundurkan diri, meninggalkan semua kenyamanan itu, karena mimpi yang katanya lebih besar dari sekadar gaji bulanan. Keputusan itu dulu membuat geger keluarga besar Kirana. Banyak yang menilai Raka gila. Banyak yang menyebut Kirana bodoh karena ikut mendukung. Mereka bilang, laki-laki yang meninggalkan pekerjaan mapan hanya demi membangun sesuatu sendiri, biasanya berakhir menjadi cerita gagal yang memalukan. Kirana masih ingat tatapan meremehkan itu, kalimat sinis itu, bahkan bisikan yang sengaja dibuat terdengar. Namun, Kirana melihat sesuatu yang tidak mereka lihat. Ia melihat keyakinan di mata Raka. Ia melihat api semangat yang terlalu indah untuk dipadamkan hanya karena takut. Sebagai istri, Kirana memilih percaya. Ia memilih berdiri di samping suaminya. Bahkan saat orang lain menertawakan mereka, ia memilih memeluk harapan itu, meski kadang harapan terasa seperti pisau tajam yang bisa melukai jika ternyata tidak menjadi nyata. Dan kini, ujian itu datang tanpa ampun. Keuangan mereka berada di titik nadir. Tabungan yang dulu sempat terkumpul perlahan menipis, lalu hampir habis. Biaya riset, biaya server,
biaya kebutuhan kecil yang terus muncul, semuanya seperti lubang yang tak terlihat dasarnya. Bulan ini mereka bahkan menunggak kontrakan. Pemilik rumah sudah mulai mengirim pesan dengan nada dingin. Listrik masih menyala, tapi Kirana tahu jika terlambat sedikit lagi, semuanya bisa gelap. Untuk makan pun, Kirana harus pintar memutar otak, menahan keinginan, menahan gengsi, menahan rasa ingin sekali saja menikmati seperti dulu. Kirana mengusap pelipisnya. Undangan reuni itu kembali seperti menertawakan hidup mereka. Di sana nanti, teman-temannya datang dengan tas mahal, perhiasan berkilau, dan cerita sukses yang ditumpuk seperti trofi. Dan Kirana, ia bahkan harus berpikir 2 kali untuk naik taksi. Namun ia juga tahu, lari bukan solusi. Ia lelah terus menunduk karena takut dinilai. Ia lelah merasa kecil di hadapan orang yang tidak pernah ikut menanggung beban hidupnya. Pelan-pelan Kirana mengambil nampan, menaruh segelas teh hangat di atasnya. Tangannya bergerak hati-hati saat ia melangkah masuk ke kamar kerja kecil itu, takut mengganggu konsentrasi Raka. Suaminya tampak begitu tenggelam dalam layar. Jemarinya bergerak cepat, matanya menatap baris demi baris kode, seakan hidup mereka benar-benar tertulis di sana. Kirana berdiri beberapa detik, menahan diri, lalu bersuara lembut, "Minum dulu, Mas. Kamu sudah duduk di situ sejak subuh." Raka terkejut kecil, lalu menoleh. Wajahnya terlihat lelah, tapi saat melihat Kirana, sorot matanya melunak. Kirana, maaf, aku terlalu fokus." Ia mengusap wajahnya, lalu bertanya dengan suara serak, "Jam berapa sekarang?" Kirana menaruh teh di dekatnya. "Sudah hampir sore." Raka menelan ludah, seolah sadar waktu berjalan terlalu cepat. Kirana menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Mas, undangan reuni itu, acaranya malam ini." Raka memandang Kirana, dan seketika ia mengerti. Ia tahu reuni itu bukan sekadar acara. Ia tahu di sana ada masa lalu Kirana. Ada orang-orang yang dulu memuji, lalu diam-diam membandingkan. Ada orang-orang yang mungkin menunggu kesempatan untuk merendahkan. Raka meraih tangan Kirana. Ia mengecup punggung tangan itu dengan perasaan bersalah yang tak bisa disembunyikan. "Kamu jadi pergi ya?" Kirana menunduk. Suaranya seperti keluar dari tempat yang dalam. "Bukan soal pergi atau tidak, Mas. Aku hanya merasa tidak pantas." Ia menarik napas, menahan air mata yang hampir naik. "Lihat keadaan kita. Aku datang ke hotel bintang 5, sementara baju yang kupakai pun sederhana. Mereka pasti akan menertawakan." Kirana ingin kuat, tapi kata-kata itu terlanjur keluar. Dan setelah keluar, dada Kirana terasa makin sesak, seolah ia baru mengakui sesuatu yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Raka menatapnya lama, lalu ia berdiri, menghampiri dan meraih bahu Kirana pelan, seolah menenangkan badai di dalam dirinya. "Kirana," ucapnya lembut tapi tegas, "kamu tidak pernah tidak pantas. Mereka yang tidak pantas kalau menilai manusia dari dompet." Kirana menggeleng kecil, lalu tersenyum pahit. "Aku tahu, Mas. Aku tahu itu benar." Suaranya gemetar. "Tapi aku capek selalu jadi orang yang harus menahan malu. Capek selalu pura-pura kuat." Raka menghela napas panjang. Matanya terlihat berkaca-kaca. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu semua ini terjadi karena ia memilih jalan sulit. "Aku minta maaf," katanya pelan. "Aku minta maaf karena kamu harus ikut menanggung semua ini." Kirana mengangkat wajahnya, menatap suaminya dengan penuh kasih. "Aku bangga sama kamu, Mas. Sungguh." Ia mengusap lengan Raka perlahan. "Aku bangga pada kegigihanmu. Tapi kadang aku takut kalau mimpi ini tidak jadi nyata dan kita benar-benar tidak punya apa-apa." Raka menggenggam tangan Kirana lebih erat. "Malam ini," katanya, "presentasi ke investor dari Singapura. Aku sudah siapkan semuanya. Kalau mereka setuju, hidup kita berubah 180 derajat. Tapi kalau gagal," ia berhenti sejenak, menelan kenyataan yang pahit. "Kalau gagal, aku akan cari cara lain. Aku tidak akan biarkan kamu terus hidup dalam ketakutan." Ada kesungguhan yang begitu nyata di wajahnya. Kesungguhan yang membuat hati Kirana luluh.
Ia tahu Raka tidak bermain-main. Ia mungkin jatuh, tapi ia tidak pernah berhenti berdiri lagi. Kirana mengusap sudut matanya. Baiklah, katanya akhirnya, dengan suara yang lebih lembut, namun lebih kokoh. Aku akan pergi. Raka menghela napas lega kecil, seolah beban di dadanya berkurang. Tapi, Kirana langsung menambahkan, tapi aku tidak mau naik taksi. Sayang uangnya. Raka tersenyum getir, lalu mengangguk. Naik ojek saja ya. Ia menatap Kirana dalam. Dengar, kalau presentasiku sukses, aku janji akan menjemputmu. Aku akan datang sendiri. Kirana menelan ludah. Kata-kata itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti harapan yang terlalu besar untuk digenggam. Kalau belum ada kabar, tanya Kirana pelan. Raka mengusap tangan Kirana dengan ibu jarinya. Kalau belum ada kabar, kamu pulang sendiri pun tidak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Dan apapun yang terjadi malam ini, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian menghadapi dunia. Kirana mengangguk pelan. Di dalam dadanya masih ada takut, tapi kini bercampur dengan sesuatu yang hangat. Kepercayaan. Dan di balik kepercayaan itu, ada doa yang diam-diam ia bisikkan dalam hati. Semoga malam ini menjadi titik balik. Semoga malam ini menjadi jawaban. Kirana berdiri di depan lemari yang pintunya sudah sedikit miring, lalu membuka satu persatu gantungan baju yang lebih banyak berisi pakaian kerja dan kaos rumahan. Tangannya berhenti pada sebuah gaun terusan biru pastel, gaun sederhana yang kainnya sudah tidak sehalus dulu karena terlalu sering dicuci. Tapi hanya itu yang terasa paling layak untuk sebuah malam di hotel mewah. Kirana membisik pelan, ini saja sambil menelan rasa getir yang tiba-tiba muncul di tenggorokan. Di cermin kecil yang retak di sudut lemari, Kirana mematut diri. Ia mencoba mencari sisa-sisa keberanian di wajahnya sendiri. Tidak ada riasan tebal, tidak ada aksesori berkilau, hanya cincin kawin polos yang sudah mulai longgar di jari manisnya. Namun meski sederhana, kecantikan Kirana tetap nyata, kecantikan yang lahir dari hati yang sabar, dan langkah yang tak pernah benar menyerah. Ia menghela napas, lalu berjalan kembali ke ruang kerja kecil. Raka masih menatap layar, seolah dunia di luar tidak ada. Jemarinya bergerak cepat, matanya menahan lelah. Kirana berdiri di belakangnya sebentar, menunggu hingga suaminya sadar, lalu berkata lembut, "Aku berangkat dulu ya, Mas." Raka hanya mengangguk singkat tanpa menoleh lama, seperti orang yang sedang menyatukan hidupnya sendiri dari ribuan baris kode. Namun sebelum Kirana benar-benar pergi, Raka sempat menatapnya dan mengirim senyum kecil, senyum yang seperti berkata, bertahan sedikit lagi. Kirana keluar, memesan ojek online, lalu duduk di bangku teras sambil menunggu. Angin sore membawa bau tanah basah dan di sela suara motor lewat, terdengar sapu yang bergesekan dengan halaman. Tetangga sebelah, seorang ibu yang suka sekali mengamati, menyapu sambil sesekali melirik. Kirana dari atas ke bawah. "Kirana mau kondangan ya?" Suara itu terdengar ramah, tapi ada rasa ingin mengorek yang jelas di baliknya. Kirana tersenyum sopan. "Iya, Bu, ada acara sebentar." Ibu itu mengangguk-angguk, lalu melanjutkan dengan nada yang sengaja dibuat ringan. "Suaminya nggak ikut. Kasihan amat kamu pergi sendiri terus. Mas Raka kan di rumah terus. Apa nggak bosan laki-laki kayak gitu? Laki-laki yang bener tuh berangkat pagi, pulang sore. Itu baru mantap." Ia terkekeh kecil, seolah kalimatnya lucu. Kirana tidak menjawab panjang. Ia hanya tersenyum, menahan rasa yang ingin meledak di dadanya. Lalu, sang ibu menambahkan kalimat terakhir yang seperti ditancapkan perlahan. Semoga cepat dapat kerjaan beneran deh suaminya. Saat motor ojek datang, Kirana langsung berdiri, mengangguk singkat, lalu berjalan cepat menghampiri. Helm yang disodorkan baunya apek, tapi Kirana tidak punya pilihan. Ia naik, memegang erat, dan motor melaju membawa dirinya menjauh dari rumah kontrakan itu. Sepanjang jalan, pikiran Kirana berlarian seperti anak kecil yang panik.
Dulu ia membayangkan hidupnya akan seperti wanita karier yang sukses, keliling dunia, tinggal di rumah besar, dan pulang dengan rasa bangga. Namun takdir membawanya ke jalur lain. Ia memilih cinta, memilih perjuangan, memilih mimpi yang tak bisa dijelaskan pada orang-orang yang hanya mengerti hasil instan. Gedung-gedung tinggi mulai muncul. Lampu kota menyala satu persatu seperti bintang palsu yang dibuat manusia. Tapi semakin dekat ke hotel tempat reuni itu, perut Kirana semakin mulas. Ia merasa seperti itik buruk rupa yang tersesat di antara angsa-angsa cantik. Namun, ia memaksa diri untuk tetap bernapas teratur, tetap duduk tegak, tetap menahan gemetar. Ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa harga diri bukan ditentukan oleh saldo rekening. Motor berhenti. Kirana turun, membayar dengan uang pas, lalu menatap bangunan megah di depannya. Hotel Grand Wijaya berdiri angkuh dengan pilar besar dan pintu kaca tinggi yang memantulkan cahaya kota. Kirana menelan ludah. Melangkah masuk saja rasanya seperti menyeberang ke dunia lain, dunia yang selama ini hanya ia lihat dari jauh. Begitu masuk lobi, udara dingin AC langsung menyentuh kulitnya. Wangi aroma terapi serai dan lavender menyambut. Tenang, tapi sekaligus membuat Kirana semakin sadar betapa asing dirinya di tempat itu. Lantai marmer mengilap memantulkan bayangannya sendiri. Bayangan seorang wanita sederhana yang tampak kecil di tengah kemewahan yang memekakan mata. Kirana mencari papan petunjuk digital, lalu menemukan tulisan yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ballroom Cempaka, lantai 2. Ia menaiki eskalator pelan, sementara di atas, lampu gantung kristal raksasa berkilau seperti hujan cahaya. Indah, tapi juga menakutkan, karena Kirana merasa semua kilau itu bisa berubah menjadi sorotan yang menghakimi. Di depan pintu ballroom, suasana sudah ramai. Ada meja registrasi panjang, panitia berbaju batik sutra tersenyum ramah. "Selamat malam, Kak. Boleh sebutkan namanya?" Kirana menyebut namanya pelan, seolah takut namanya sendiri terdengar salah di tempat semewah ini. Panitia itu mengangguk, lalu menyebutkan identitasnya dengan tepat dan menyodorkan buku tamu. "Silakan tanda tangan." Kirana menunduk, menulis namanya, lalu matanya berhenti di kolom pekerjaan. Ia melihat deretan jabatan mentereng di baris-baris sebelumnya, manajer perusahaan, direktur, dokter, pengacara, bahkan ada yang menulis dengan bangga istri pejabat. Jari Kirana sempat bergetar. Ia ragu. Ia sempat ingin menulis sesuatu yang terdengar lebih pantas, tapi lidahnya terasa pahit hanya dengan memikirkan kebohongan. Akhirnya, Kirana membiarkan kolom itu menggantung, kosong, seperti pertanyaan yang tidak sanggup ia jawab malam ini. "Silakan masuk, Kak," ujar panitia, memecah lamunannya. Kirana menarik napas, lalu mendorong pintu berat itu. Di dalam, ruangan tampak seperti lautan kemewahan. Bunga mawar dan lili segar menghiasi sudut-sudut. Meja bundar tertata rapi dengan taplak satin, gelas kristal memantulkan cahaya, dan tawa-tawa terdengar bersahutan. Namun bagi Kirana, semua itu terasa seperti simfoni kesuksesan yang justru membuat dadanya perih, karena ia merasa tidak punya apapun untuk dipamerkan. Ia melangkah masuk dengan senyum tipis yang dipaksakan, dan seperti yang ia takutkan, beberapa pasang mata langsung menoleh. Tatapan itu bukan kagum, melainkan tatapan yang seolah berkata, "Serius? Dia datang?" Kirana pura-pura tidak mendengar bisik-bisik yang beredar. Ia berjalan ke arah meja minuman, mengambil air mineral dingin, lalu meneguk cepat untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Saat ia berbalik, dua wanita langsung menghadangnya. Wajah mereka penuh riasan. Perhiasan mereka berkilau seperti sengaja dipamerkan. Kirana, salah satu dari mereka berseru dengan nada yang terlalu dibuat-buat. "Ya ampun, kamu beneran datang." Kirana mengenali mereka. Dulu mereka teman sekelas, dulu mereka biasa saja. Tapi malam ini, mereka berdiri seperti ratu-ratu kecil yang merasa dunia milik mereka. Yang pertama tersenyum lebar, tapi senyumnya dingin. Yang kedua memegang gelas anggur dan menatap Kirana dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Kamu apa kabar?" tanya yang pertama sambil pergelangan tangannya yang penuh gelang emas bergerincing halus. "Kabar baik," jawab Kirana pelan.
Yang kedua menaikkan alisnya. Kamu sekarang kerja apa? Masih jadi yang ambisius itu nggak? Dulu kamu kan juara kelas. Kirana menelan ludah. Ya masih jalanin hidup aja. Mereka tertawa kecil, seolah jawaban itu lucu. Suamimu gimana? Tanya yang pertama, suaranya manis tapi menusuk. Masih di rumah terus ya? Katanya bikin startup? Atau, gimana sih? Sekarang sudah jalan belum? Jangan-jangan masih nganggur. Kirana merasakan panas naik ke wajahnya, tapi ia memaksa suaranya tetap stabil. Raka lagi fokus membangun dari nol. Dia punya mimpinya sendiri dan aku mendukung. Yang kedua mendengus pelan. Aduh Kirana, kamu tuh terlalu baik, terjebak dalam ilusi suamimu yang gagal. Kata-kata itu langsung menghantam ulu hati Kirana. Inilah yang ia takutkan. Mereka tidak pernah melihat malam-malam panjang ketika Raka bekerja sampai mata merah. Mereka tidak pernah melihat ide-ide besar yang ditulis suaminya sambil menahan lapar. Yang mereka lihat hanya hasil hari ini. Dan bagi mereka, hasil hari ini adalah alasan untuk menginjak. Yang pertama menimpali dengan pura-pura prihatin. Ya ampun, padahal kamu itu cantik, pintar, lulusan kampus bagus. Harusnya kamu bisa dapat yang lebih mapan. Sayang banget. Kirana menahan napas. Ia ingin membalas, ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa hidup bukan lomba pamer. Tapi ia memilih diam, karena ia tahu debat dengan orang seperti mereka hanya akan membuat lukanya semakin dalam. Kamu tahu nggak? Yang kedua tiba-tiba berkata sambil mencondongkan tubuh. Si Melisa datang nggak ya? Suaminya pengusaha batu bara. Sekarang hidupnya enak banget. Padahal dulu nilainya aja selalu di bawah kamu loh. Mereka tertawa lagi, tawa yang sengaja dibuat keras, seolah ingin memastikan Kirana mendengarnya. Kirana mengangguk pelan, memaksakan senyum. Bagus kalau hidupnya bahagia. Iya sih, tapi kamu lihat deh. Yang pertama menatap tubuh Kirana, kamu kurusan banget. Grup WhatsApp angkatan banyak yang bilang kamu kayak kurang gizi. Kita tuh prihatin. Kirana tertegun. Jadi selama ini mereka memperhatikan tubuhnya, menganalisis, lalu menyimpulkan hidupnya menderita. Padahal Kirana kurus bukan karena tidak makan sama sekali, tapi karena ia sering menahan diri, menghemat, berpuasa, dan menukar banyak keinginan dengan satu hal yang ia pegang erat, harapan. Dada Kirana sesak. Ia takut air matanya jatuh di depan mereka. Maka ia buru-buru berkata, "Aku mau ambil makanan dulu ya." Tanpa menunggu jawaban, Kirana melangkah cepat menuju meja prasmanan. Bukan karena lapar, tapi karena ia butuh tempat untuk bersembunyi. Ia menunduk menatap piring kosong di tangannya, berharap gemetar di jemarinya tidak terlihat siapapun. Dan di saat Kirana berusaha menahan runtuhnya dirinya sendiri di tengah pesta itu, jauh di tempat lain, Raka masih duduk menatap layar, mengumpulkan sisa tenaga, bersiap menghadapi presentasi yang bisa mengubah segalanya. Kirana berdiri lama di depan meja prasmanan, menatap makanan yang tersusun rapi seperti lukisan. Aroma daging panggang, sup hangat, dan kue manis memenuhi udara, tapi perutnya justru terasa kuncup. Ia mengambil sedikit saja, bukan karena tidak lapar, melainkan karena takut terlihat seperti orang yang datang hanya untuk mengisi perut. Dengan piring kecil di tangan, Kirana berjalan pelan mencari tempat paling jauh dari keramaian, dekat pintu darurat, sudut yang membuatnya bisa bernapas tanpa terlalu banyak mata menelanjangi dirinya. Di kejauhan, ia melihat beberapa pria yang dulu satu kelas dengannya. Dulu mereka sering berdebat soal matematika dan fisika, saling berebut peringkat, saling pamer nilai. Kini mereka berdiri dengan jas rapi, jam tangan mahal, dan tawa yang terdengar seperti milik orang-orang yang sudah memegang dunia. Mereka bercanda tentang proyek miliaran, tentang apartemen, tentang liburan ke luar negeri, menyebut angka-angka besar seperti menyebut harga permen. Dan setiap tawa itu, entah kenapa, terasa seperti bunyi yang menghantam telinga. Kirana pelan-pelan membuatnya semakin sadar betapa kecil ia di ruangan ini. Kirana menunduk, menatap piringnya, mencoba fokus pada hal sederhana. Satu suap demi satu suap, seperti cara ia bertahan selama ini. Ia hampir berhasil menenangkan diri,
hampir berhasil meyakinkan dirinya bahwa ia hanya perlu melewati malam ini. Tapi harapan itu runtuh ketika langkah sepatu hak tinggi berhenti tepat di depan mejanya. 3 wanita berdiri di sana, rapi, berkilau, dan terlalu percaya diri. Yang paling depan, wajahnya cantik dengan riasan sempurna, senyumnya tipis tapi tajam, seperti pisau yang dibungkus pita. Ia menarik kursi tepat di depan. Kirana tanpa permisi menimbulkan bunyi gesekan pelan di lantai marmer. Aroma parfum mahal langsung menguasai udara di sekitar mereka, membuat Kirana seperti tercekik. Kirana menelan ludah, memaksa senyum sopan yang tersisa. "Hai," ucapnya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh riuh pesta. "Silakan duduk." Wanita itu menatap Kirana dari ujung rambut sampai ujung gaun biru pastel yang sederhana. "Kirana," katanya dengan nada yang seolah terkejut, tapi sebenarnya menikmati. "Kamu ngapain duduk di pojokan begini? Reuni itu buat kangen-kangenan, bukan buat sembunyi." 2 temannya ikut tertawa kecil. Salah satunya mengibaskan tangannya seolah mengusir sesuatu yang tak penting, lalu berkata, "Ayo gabung di meja depan, masa kamu duduk dekat pintu darurat kayak orang mau kabur?" Kirana mengeratkan tas kain di pangkuannya, menahan tangan agar tidak gemetar. Ia tersenyum tipis. "Aku nyaman di sini." Wanita yang memimpin itu menyandarkan punggung, lalu memiringkan kepala. "Kamu kurusan banget," katanya manis namun menusuk. "Tulang pipimu sampai kelihatan. Kamu sakit atau kebanyakan pikiran?" Kirana berusaha terdengar biasa saja. "Enggak, cuman lagi banyak aktivitas." Yang lain menyahut cepat, "Aktivitas apa sih, Kirana? Jangan-jangan kamu yang kerja banting tulang, suamimu di rumah aja." Lalu ia tertawa, tawa yang sengaja dibuat keras. Nama suaminya seperti diseret ke tengah meja tanpa izin. Dada, Kirana mendadak panas. Ia ingin membela Raka, ingin mematahkan semua asumsi itu. Tapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan. Wanita pemimpin itu mencondongkan tubuh, matanya menyipit seperti sedang mengukur luka Kirana. "Kita ini teman," ucapnya, "jadi aku mau bantu kamu." Ia membuka tas tangan berkilau, mengeluarkan sebuah kartu nama, lalu meletakkannya di depan piring. Kirana seperti meletakkan sedekah. "Ini, kontak suami temanku. Dia butuh orang buat jadi office boy atau sopir. Kerjanya jelas, gajinya jelas. Daripada suamimu itu, apa sih, startup, unicorn? Nggak jelas kapan jadi." Kirana menatap kartu itu. Jantungnya berdebar. Bukan karena pekerjaan itu hina. Tidak. Kirana menghormati semua pekerjaan. Yang membuatnya sakit adalah cara mereka melemparkan tawaran itu, bukan untuk menolong, tapi untuk menampar. Bukan untuk mengangkat, tapi untuk menginjak Raka di depan umum. Ia teringat wajah Raka ketika menjelaskan idenya dengan mata yang menyala, ketika menolak tawaran gaji besar karena ingin membangun sesuatu dari nol, ketika tetap duduk di depan laptop meski tubuhnya lelah. Ia teringat semua pengorbanan yang orang-orang ini tidak pernah lihat. Kirana menarik napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, suaranya terdengar sedikit lebih tegas. "Terima kasih," katanya pelan. "Tapi aku tidak butuh itu." Wanita itu menaikkan alis. "Hah?" Kirana mendorong kartu nama itu kembali dengan ujung jarinya, gerakannya halus tapi cukup jelas. "Simpan saja untuk orang lain yang lebih membutuhkan." Ruangan terasa sepi sesaat, bukan karena musik berhenti, tapi karena ketegangan kecil itu seperti mengeras di antara mereka. Lalu, wanita itu tertawa sinis, tawa yang dingin. "Wow, masih punya harga diri ya? Padahal hidupmu begini." Temannya ikut menimpali dengan nada meremehkan. "Semoga sukses deh sama mimpi unicornnya itu." Yang satu lagi terkekeh, "Kalau nanti butuh kerjaan beneran, jangan gengsi." Mereka berdiri, merapikan rambut dan gaun, lalu berjalan pergi sambil melemparkan pandangan terakhir yang seperti berkata, "Kamu tidak ada artinya." Dan ketika langkah mereka menjauh, Kirana baru sadar napasnya sejak tadi tertahan. Kirana menunduk, menatap kedua tangannya yang saling meremas di pangkuan. Kata-kata mereka berputar-putar di kepalanya seperti suara yang tidak mau pergi.
Ia ingin kuat, tapi air mata tetap merayap pelan ke pelupuk mata. Ia cepat-cepat merogoh tisu, mengusapnya sebelum jatuh. Ia tidak boleh terlihat menangis. Tidak di sini. Tidak malam ini. Tangannya mencari ponsel. Layar menyala sebentar, lalu redup. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Tidak ada tanda-tanda apapun dari Raka. Kirana menggigit bibir. Ia tahu Raka sedang bertarung dengan presentasinya. Ia tahu suaminya mungkin sedang sangat fokus. Tapi di tengah lautan manusia yang menertawakannya, hening dari ponsel itu terasa seperti beban yang makin berat. Dada Kirana sesak. Ia butuh udara. Ia bangkit pelan dan berjalan menuju balkon kecil di luar ballroom. Begitu pintu kaca terbuka, angin malam menerpa wajahnya. Dan hujan, entah sejak kapan, sudah turun. Gerimis yang cepat berubah lebih deras, menempel di rambut Kirana, membasahi bahunya. Lampu kota di kejauhan tampak kabur di balik tirai air, seperti harapan yang sedang diuji. Kirana menggenggam pagar balkon, menatap kosong ke bawah. Suaranya nyaris tak terdengar, kalah oleh hujan. "Mas, berjuanglah," bisiknya pada angin malam. "Aku masih percaya." Di saat yang sama, jauh di rumah kontrakan kecil itu, Raka duduk kaku di depan laptop. Tangannya gemetar ketika suara di seberang telepon berkata bahwa mereka sepakat, bahwa valuasi itu diterima, bahwa dana tahap pertama akan ditransfer malam ini juga. Raka memejamkan mata, menahan napas yang bergetar, seolah baru saja lolos dari tenggelam. Ia menatap foto Kirana di ponselnya. Foto sederhana yang diambil saat hidup mereka sedang sulit, tapi senyumnya begitu tulus. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka merasa ia bisa mengangkat kepala. Kembali ke balkon, Kirana masih berdiri, membiarkan hujan jatuh, membiarkan dingin menenangkan panas di dadanya. Ponselnya bergetar kecil, tapi hanya getaran lemah, disusul ikon baterai yang hampir habis. Kirana menatap layar sebentar, lalu takut menyentuh apapun. Ia takut mengganggu Raka. Ia takut satu pesan dari dirinya justru merusak fokus suaminya. Maka ia hanya memeluk ponsel itu seperti memeluk doa. Hujan semakin deras. Kirana menggigil, lalu kembali masuk berjalan menuju toilet wanita untuk menenangkan diri. Ia membuka pintu toilet marmer mewah itu, dan baru melangkah beberapa langkah, ia mendengar suara tawa di balik penyekat. Kamu lihat Kirana tadi?" Suara seseorang terdengar jelas. "Sumpah ya, kasihan banget. Dari juara kelas jadi paling apes." Suara lain menyahut, lebih tajam. "Ya itu akibatnya nikah sama laki-laki nggak jelas. Laki-laki itu dihargai dari dompetnya. Kalau dompet kosong ya siap diinjak-injak." Kirana menahan napas. Dadanya seperti diperas. Air mata yang tadi ia paksa pergi, kembali mendesak lebih deras. "Aku sih kalau jadi dia, udah cerai dari dulu," suara itu melanjutkan. "Masa hidup cuma buat nunggu mimpi yang enggak pasti." Kirana menutup mulut dengan tisu, menahan isak agar tidak terdengar. Kakinya gemetar. Ia tidak sanggup mendengar lebih lama. Dengan hati yang seperti robek pelan-pelan, Kirana berbalik dan berjalan cepat keluar sebelum mereka menyadari keberadaannya. Di koridor, musik dari ballroom kembali terdengar. Tawa, suara gelas, suara orang-orang yang bahagia. Kirana berhenti sejenak, menatap pintu ballroom itu seperti menatap pintu menuju medan perang. Ia mengusap wajahnya sekali lagi, menarik napas dalam, lalu melangkah masuk dengan senyum yang dipaksa. Dan Kirana tidak tahu, di luar sana, di jalan menuju hotel ini, ada sebuah kendaraan yang sedang melaju, membawa seseorang yang akan mengubah cara semua orang memandangnya malam ini. Kirana kembali masuk ke ballroom dengan langkah pelan, seolah setiap pijakan harus melewati lapisan rasa malu yang menempel di lantai. Musik tetap mengalun, lampu tetap berkilau, orang-orang tetap tertawa, tapi bagi Kirana, semua itu terdengar jauh, seperti suara dari dunia yang tidak lagi bisa ia sentuh. Ia memaksakan senyum, mengangkat dagu sedikit, mencoba terlihat baik-baik saja meski dadanya masih bergetar karena kalimat-kalimat tajam yang barusan ia dengar di toilet. Ia duduk kembali di sudut,
Dekat meja yang kosong, tempat yang membuatnya bisa bersembunyi dari sorot mata. Piring di depannya sudah dingin. Air mineralnya hampir habis. Kirana menatap ponsel yang kini tinggal sedikit baterainya, lalu menahannya erat, seperti benda kecil itu adalah satu-satunya pintu pulang. Tiba-tiba, suara mikrofon menggelegar lembut, memecah riuh tawa. Pembawa acara naik ke panggung, mengenakan jas rapi dan senyum lebar yang tampak profesional. "Teman-teman," katanya dengan semangat, "malam ini bukan cuma makan dan foto-foto, kita juga mau dengar kabar dari kalian. Setelah sekian tahun, tentu banyak yang sudah sukses, sudah punya pencapaian, sudah jadi apa saja. Kita bikin sesi singkat, ya. Satu persatu nanti naik ke panggung, sebutkan nama, pekerjaan, dan satu hal yang paling kalian banggakan." Sorak-sorai terdengar, tepuk tangan. Gelas-gelas beradu. Orang-orang seperti menemukan panggung yang mereka tunggu, panggung untuk mengumumkan pada dunia, "Lihat, aku menang." Satu persatu mereka naik. Ada yang bilang dirinya direktur perusahaan properti, disambut tepuk tangan. Ada yang bilang dokter spesialis, disambut decak kagum. Ada yang bilang baru pulang dari Eropa, disambut tawa iri yang manis. Setiap nama yang dipanggil, setiap pencapaian yang disebut, membuat Kirana semakin mengecil di kursinya. Ia menunduk, berharap namanya tidak pernah muncul dalam daftar. Namun harapan itu terlalu naif, karena manusia yang ingin menyakiti selalu punya cara menemukan targetnya. Dari kejauhan, Kirana melihat Siska, wanita yang tadi meletakkan kartu nama, itu seperti sedekah, berdiri dekat meja depan. Siska memegang gelas anggur, bercanda dengan beberapa orang, lalu tiba-tiba matanya menangkap Kirana di sudut. Senyum Siska merekah, bukan senyum hangat, melainkan senyum yang seperti menemukan mainan baru. Siska melangkah ke arah panitia, berbisik pada pembawa acara yang berdiri di sisi panggung. Pembawa acara mengangguk, lalu menatap daftar di tangannya. Dan detik berikutnya, Kirana mendengar sesuatu yang membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Selanjutnya, suara pembawa acara menggema. "Kita panggil Kirana." Tepuk tangan terdengar setengah hati, sebagian karena sopan, sebagian karena penasaran. Banyak kepala menoleh, banyak mata mencari. Kirana membeku. Tangannya mencengkeram ujung kursi. Ia ingin pura-pura tidak dengar, ingin menghilang, tapi tatapan sudah terkunci padanya seperti lampu sorot. Siska menoleh ke arah Kirana dan melambaikan tangan besar-besar, seperti memanggil selebritas. "Ayo Kirana, jangan malu." Suaranya lantang, cukup untuk membuat orang-orang di sekitar ikut menoleh. Kirana merasakan pipinya panas, tubuhnya kaku. Ia memaksa berdiri, kakinya seperti bukan miliknya. Langkahnya menuju panggung terasa panjang, terlalu panjang, seperti berjalan di atas kaca. Di setiap langkah, ia bisa mendengar bisik-bisik kecil yang menyelinap dari sela tawa. "Itu Kirana yang dulu juara kelas?" "Iya, tapi sekarang katanya..." "Aduh, suaminya yang nganggur itu kan." Kirana naik ke panggung. Lampu terang menyilaukan matanya. Untuk sesaat ia tidak melihat apa-apa selain kilau putih yang memantul dari marmer dan kristal. Pembawa acara menyodorkan mikrofon. "Halo Kirana. Wah, kita semua kangen sama kamu loh. Dulu kamu bintang kelas. Sekarang gimana kabarnya? Kerja di mana? Apa yang kamu lakukan sekarang?" Kirana menelan ludah. Ruangan terasa seperti menunggu darahnya menetes. Ia memegang mikrofon dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia tahu, jika ia menjawab jujur, mereka akan menertawakan. Jika ia berbohong, ia akan menertawakan dirinya sendiri. Kirana memaksa suaranya keluar dengan lembut. "Halo semua, aku baik. Aku sekarang fokus mengurus rumah, mendampingi suami, dan menjalani hari-hari dengan apa adanya." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti daun kering. Ada hening singkat, lalu terdengar tawa kecil dari beberapa meja. Tawa yang cepat menyebar karena satu orang tertawa, yang lain ikut tertawa demi merasa lebih tinggi. Pembawa acara mencoba menyelamatkan suasana, tertawa sopan. "Wah, luar biasa. Mendampingi suami itu juga kerja besar. Suaminya kerja di mana nih? Bidang apa?"
Sebelum Kirana sempat menjawab, suara dari bawah panggung menyela. Suara Siska, manis dan tajam sekaligus. Suaminya lagi bikin startup, Kak. Tapi kayaknya belum jalan-jalan, masih fase mimpi. Tawa meledak. Beberapa orang bersiul. Ada yang bertepuk tangan seolah menyaksikan lelucon bagus. Kirana menggigit bibir. Ia menatap ke arah Siska, tapi Siska hanya mengangkat bahu dengan ekspresi pura-pura polos, seperti tidak sedang menyakiti siapapun. Pembawa acara tertawa kaku, lalu bertanya lagi. Oh, startup, keren dong. Namanya apa, Kirana? Kirana menahan napas. Ia tidak ingin menyebut apapun karena ia tahu mereka akan mengobrak-abrik, mencari celah untuk meremehkan. Masih tahap pengembangan, jawabnya pelan. Belum bisa banyak dibicarakan. Hening lagi, dan di hening itu, seseorang bersuara cukup keras dari meja depan. Maksudnya belum ada apa-apanya dong. Ledakan tawa kedua, lebih ramai, lebih keras. Kirana merasakan dadanya seperti ditusuk. Ia menatap lantai panggung, mencoba menahan air mata. Lampu panggung terlalu terang untuk menangis. Semua orang akan melihat. Pembawa acara akhirnya menepuk tangan cepat, mencoba menutup. Oke, yang penting semangat ya. Kita doakan startupnya sukses. Doa itu terdengar seperti ejekan karena mereka mengucapkannya sambil tertawa. Kirana mengangguk singkat, menurunkan mikrofon, lalu melangkah turun. Saat ia melewati sisi panggung, Siska berdiri di dekat tangga dan berbisik cukup pelan agar hanya Kirana yang mendengar. Masih sok kuat ya, padahal hidupmu. Aduh, Kirana. Kirana tidak menjawab. Ia tidak sanggup. Ia hanya berjalan cepat kembali ke kursinya. Tapi bahkan kursi itu terasa tidak aman lagi. Dimanapun ia duduk, ia tetap akan menjadi bahan cerita. Ia mengambil tasnya. Ia ingin pulang. Ia tidak peduli lagi soal sopan santun. Malam ini terlalu kejam. Ia memilih pergi sebelum dirinya benar-benar hancur. Kirana melangkah menuju pintu ballroom. Namun baru beberapa langkah, seseorang menabrak bahunya dengan sengaja. Gelas minuman di tangan orang itu miring dan cairan merah kecoklatan tumpah ke gaun biru pastel Kirana, tepat di bagian depan. Noda itu langsung melebar seperti luka yang tumbuh. Ups, suara wanita itu terdengar. Citra, salah satu teman Siska, menatap Kirana dengan mata pura-pura panik. Aduh, maaf banget, aku nggak lihat. Di belakangnya terdengar tawa tertahan. Ada yang berbisik, cocok biar kelihatan makin... Ya gitu. Kirana mematung. Ia menatap noda di bajunya. Sesuatu di dalam dirinya retak pelan, bukan karena bajunya, tapi karena ia tahu mereka sengaja, dan ia tidak punya energi untuk melawan. Aku ke toilet sebentar, ucap Kirana lirih, lalu berjalan cepat menembus koridor. Di toilet, Kirana membasuh noda itu dengan air, menggosok pelan dengan sabun, tapi noda tidak mau hilang sepenuhnya. Kain gaun justru tampak basah dan kusut. Kirana menatap cermin. Di sana ada wajahnya, pucat, mata merah, bibir yang bergetar menahan tangis. Ia menutup mulut, akhirnya membiarkan satu isak kecil keluar, tapi ia menahannya cepat-cepat, takut ada yang mendengar. Ponselnya tiba bergetar. Getaran kecil, tapi bagi Kirana rasanya seperti suara Tuhan memanggil. Ia menatap layar. Satu pesan masuk dari Raka. Kirana, aku di jalan. Pegang ponselmu. Aku jemput kamu. Mata Kirana membesar. Dadanya mendadak hangat dan sakit sekaligus. Jemput. Kata itu seperti pelukan dari jauh. Kirana ingin membalas, ingin berkata aku di sini, aku ingin pulang, aku capek. Tapi baterai ponselnya berkedip, tinggal beberapa persen, dan sinyal di dalam toilet seperti naik turun. Ia cepat-cepat mengetik, jarinya gemetar. Aku di Grand Wijaya, Ballroom Cempaka. Tolong cepat. Pesan itu terkirim. Kirana menatap layar, menunggu tanda dibaca. Beberapa detik terasa seperti seumur hidup. Lalu muncul tanda kecil yang membuatnya hampir menangis karena lega. Dibaca. Kirana menghela napas panjang. Ia menutup mata sejenak, menggenggam ponsel erat. Seolah kalau ia longgar sedikit, harapan itu bisa jatuh pecah. Ia kembali ke koridor, berniat keluar saja dan menunggu di lobi. Ia tidak ingin kembali ke ballroom.
Ia tidak ingin menatap wajah-wajah yang tertawa melihatnya terluka. Ia menuruni tangga pelan, menahan basah di gaunnya dengan tas. Di lobi hotel, suasana lebih tenang. Orang-orang lalu lalang dengan langkah elegan, staf hotel berdiri rapi, semuanya tampak terkontrol, berbeda dengan kekacauan di hatinya. Kirana berdiri dekat pintu kaca besar. Di luar, hujan sudah mereda, tapi jalanan masih basah dan berkilau memantulkan lampu-lampu kota. Ia memeluk dirinya sendiri, menggigil, tidak tahu apakah karena dingin AC atau karena luka yang masih membuka. Ia menatap jam di ponsel, lalu menatap pintu masuk. Setiap kali ada mobil berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat, lalu kembali turun ketika yang turun bukan Raka. Dan tiba-tiba di kejauhan, Kirana melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Sebuah mobil hitam panjang melaju pelan mendekati pintu hotel. Bukan mobil biasa, bentuknya tegas, mengkilap, seperti benda yang tidak seharusnya muncul di kehidupan Kirana yang sederhana. Di belakangnya, satu mobil lain mengikuti, lalu satu lagi, seperti rombongan yang teratur. Staf hotel langsung bergerak cepat. Pintu putar dibuka lebih lebar. Seorang manajer berlari kecil ke depan, membungkuk sopan, seolah menyambut tamu yang sangat penting. Kirana terpaku. Ia tidak mengerti. Ini siapa? Mobil hitam itu berhenti tepat di depan pintu. Mesin masih menyala halus. Pintu belakang perlahan terbuka. Dan sebelum siapapun turun, Kirana merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seperti firasat yang membuat kulitnya merinding. Pintu mobil itu terbuka perlahan, dan langkah pertama yang turun membuat udara di depan hotel terasa berubah. Seorang pria keluar dengan jas hitam rapi, rambut tertata, tubuh tegap, dan sorot mata yang tenang tapi tajam. Di belakangnya, dua pria lain turun dengan sikap siaga, lalu seorang manajer hotel langsung menunduk dalam, seolah pria itu bukan tamu biasa. Kirana membeku, bukan karena ia tidak mengenal wajah itu, justru karena ia mengenalnya terlalu baik. Itu Raka. Suaminya yang tadi siang masih memakai kaos kusut di rumah kontrakan, yang rambutnya berantakan karena begadang, yang tangannya penuh bekas tinta dan kopi. Tapi, kini ia berdiri seperti seseorang yang selama ini ia lihat hanya di berita, seperti seseorang yang punya kuasa atas ruangan tanpa perlu berteriak. Dan yang membuat jantung Kirana serasa jatuh ke lantai adalah cara semua orang di hotel menyambutnya. "Selamat malam Pak Raka," suara manajer hotel terdengar sangat hormat. "Semuanya sudah kami siapkan." Raka hanya mengangguk singkat, lalu matanya langsung mencari satu sosok, ketika tatapannya menemukan Kirana berdiri di dekat pintu kaca, dengan gaun yang basah dan bernoda, dengan mata yang merah menahan tangis. Wajah Raka berubah dalam sepersekian detik. Ketegasan di matanya melembut, tapi justru itulah yang terasa paling menyakitkan. Ia melangkah cepat menghampiri Kirana. "Kirana?" Suaranya pelan, tapi seperti menahan badai. "Kamu kenapa?" Kirana tidak sempat menjawab. Tenggorokannya mendadak terkunci. Semua emosi yang ia tahan sejak masuk reuni seperti runtuh sekaligus. Ia ingin kuat, tapi tubuhnya mendadak lemas. Ia hanya bisa menatap Raka dengan tatapan yang penuh luka, seakan berkata tanpa kata, "Aku capek." Raka menahan napas, matanya turun ke noda di gaun Kirana, ke bahu Kirana yang menggigil, ke jemari. Kirana yang memeluk tas kecilnya seperti orang yang takut diseret lagi ke tempat yang menyakiti. Raka melepas jas luarnya tanpa ragu, lalu menyelimuti bahu Kirana. Gerakannya lembut, sangat lembut, sampai Kirana hampir menangis karena rasa aman yang tiba-tiba kembali. "Maaf," bisik Raka begitu dekat hingga Kirana bisa merasakan hangat napasnya. "Maaf aku telat." Kirana menggeleng pelan, air mata akhirnya jatuh juga. Aku cuma mau pulang, Mas." Raka mengangguk, tangannya menggenggam tangan Kirana erat, seperti berjanji tidak akan melepas lagi. Tapi sebelum ia mengajak Kirana pergi, Raka menatap ke arah lift, ke arah lantai 2, ke arah tempat di mana tawa-tawa itu berasal. Sorot matanya berubah lagi. Tenang, tapi dingin. Bukan dingin yang kejam, melainkan dingin seseorang yang sudah terlalu lama menahan amarah
demi tidak membuat orang yang ia cintai semakin takut. "Kamu datang ke sini buat reuni," ucap Raka pelan. "Dan mereka bikin kamu pulang dengan luka." Kirana menunduk. Ia tidak ingin memperpanjang, ia hanya ingin pergi. Tapi Raka mengangkat dagunya pelan, dengan ujung jarinya, memaksa Kirana menatapnya. "Lihat aku," katanya lembut. "Aku janji malam ini. Kamu tidak akan pulang sambil menunduk." Kirana mengerjap, menahan isak. "Mas, jangan bikin masalah." Raka tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum sombong. Itu senyum seorang suami yang akhirnya berdiri tepat di antara istrinya dan dunia yang menyakitinya. "Aku tidak bikin masalah," jawabnya. "Aku hanya akan menghentikan mereka menyakitimu." Raka menuntun Kirana menuju lift. Para staf hotel langsung membuka jalan. Orang-orang di lobi sempat menoleh, penasaran, tapi tak ada yang berani berkata apa-apa. Kirana berjalan di samping Raka, bahunya diselimuti jas hangat. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa langkahnya tidak sekecil tadi. Lift naik pelan. Kirana bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Raka berdiri dekatnya, satu tangan masih menggenggam tangannya. Di dalam lift yang sunyi itu, Kirana merasakan campuran rasa yang aneh. Malu, takut, tapi juga lega. Seperti anak kecil yang akhirnya ditemukan setelah tersesat terlalu jauh. Pintu lift terbuka di lantai 2. Suara musik dan tawa langsung menyambut lagi. Begitu mereka melangkah ke koridor ballroom, beberapa tamu yang berdiri di luar menoleh. Ada yang sempat terdiam karena melihat sosok Raka dengan pengawalan. Ada yang otomatis menyingkir. Kirana menunduk, ingin menghilang, tapi Raka mengencangkan genggaman tangannya, seolah berkata, "Jangan sembunyi." Mereka masuk. Dan ruangan yang tadi penuh tawa, perlahan berubah menjadi sunyi yang canggung. Beberapa orang mengenali Kirana, lalu melihat pria di sampingnya, lalu kembali menatap Kirana, kebingungan. Ada yang mulai berbisik, ada yang menahan napas, ada yang memicingkan mata, mencoba memastikan. Siska yang berdiri dekat meja depan menoleh. Awalnya ia masih tersenyum, senyum kemenangan seperti biasanya. Tapi ketika ia melihat siapa pria itu, senyumnya membeku. Gelas di tangannya hampir jatuh. Citra juga membelalak. Wajahnya pucat, seperti baru melihat hantu. Raka tidak menoleh pada mereka dulu. Ia langsung menuntun Kirana ke meja terdekat, menarik kursi, mempersilakan Kirana duduk. Ia merapikan jas di bahu Kirana, memastikan istrinya tidak menggigil. Baru setelah itu, ia berdiri tegak dan memandang seluruh ruangan. Pembawa acara yang tadi begitu percaya diri, kini tampak bingung. Panitia reuni terlihat saling tatap. Dan manajer hotel, entah sejak kapan, sudah berdiri di sisi pintu ballroom, menunggu dengan sikap tunduk. Raka melangkah ke arah panggung dengan tenang, seolah ruangan ini miliknya. Dua pria di belakangnya tetap menjaga jarak, tidak mengganggu, tapi cukup untuk membuat orang-orang menelan ludah. Pembawa acara mencoba tersenyum. Selamat malam, Pak. Maaf, ini acara internal." Sebelum kalimat itu selesai, manajer hotel maju setengah langkah dan membisikkan sesuatu di telinga pembawa acara. Wajah pembawa acara berubah, senyumnya hilang, tubuhnya menegang. Ia menelan ludah, lalu membungkuk kecil. "Maaf, Pak, silakan." Raka mengambil mikrofon. Suaranya tidak keras. Tapi entah bagaimana, ketika ia bicara, seluruh ruangan terasa mengecil dan mendengarkan. "Selamat malam," ucapnya pelan. "Saya tidak berniat mengganggu, saya hanya menjemput istri saya." Kata istri membuat ruangan seperti tersetrum. Raka melirik ke arah Kirana, tatapannya lembut. Lalu ia kembali melihat orang-orang yang tadi tertawa. "Namanya Kirana," lanjut Raka, tetap tenang. "Dan saya lihat malam ini, beberapa dari kalian membuatnya merasa tidak pantas berada di sini." Terdengar bisik-bisik panik. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Ada yang menatap Siska seolah menuntut jawaban. Siska mencoba tersenyum lagi, tapi bibirnya gemetar. Ia berdiri setengah, lalu duduk lagi, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Raka menarik napas, suaranya tetap stabil, tapi ada sesuatu yang dingin di baliknya. "Saya tidak datang untuk menghina siapapun.
Saya hanya ingin kalian mengingat satu hal. Harga manusia tidak ditentukan oleh pakaian yang ia pakai atau mobil yang menjemputnya. Ia berhenti sejenak. Matanya menyapu ruangan. Dan saya ingin bertanya kepada orang yang tadi menumpahkan minuman ke gaun istri saya. Raka menoleh pelan, tatapannya jatuh tepat ke arah Citra. Itu kecelakaan atau sengaja? Citra membeku, wajahnya memerah, tangannya gemetar memegang gelas. Semua mata kini mengarah padanya, dan Kirana yang duduk di belakang merasakan tenggorokannya panas lagi. Ia ingin menghentikan ini, tapi di saat yang sama ada bagian kecil dalam dirinya yang akhirnya berkata, Mungkin aku memang pantas dibela." Raka menunggu jawaban, sunyi. Lalu ia berkata pelan, tapi tajam, "Kalau kamu tidak bisa jujur, biar saya yang jujur. Saya lihat semuanya." Kirana menatap Raka, kaget. "Mas." Raka tidak menoleh, tapi suaranya melembut saat ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan mereka membungkam kamu lagi." Ruangan mulai gemetar oleh bisik-bisik. Siska tampak semakin pucat, seperti menyadari sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Raka menurunkan mikrofon sedikit, lalu berkata satu kalimat yang membuat banyak orang terperanjat. "Karena mulai malam ini, saya ingin kalian tahu siapa sebenarnya suami pengangguran yang kalian jadikan lelucon." Raka mengangkat mikrofon lagi, menatap lurus ke depan. "Nama saya Raka." Ia berhenti, membiarkan jeda itu menghantam mereka. "Dan saya adalah pemilik perusahaan yang namanya kalian lihat setiap hari. Tapi kalian tidak pernah menyangka saya hidup sederhana." Beberapa orang tersentak. Ada yang langsung menutup mulut. Ada yang seperti kehilangan napas. Siska menatap panggung dengan mata membesar, seperti dunia yang ia bangun dari ejekan tiba-tiba runtuh. Dan Kirana duduk di sudut, memegang ujung jas Raka di bahunya, merasakan air mata jatuh pelan. Kali ini, bukan karena terluka, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat, dihargai, dan dilindungi. Kata-kata Raka menggantung di udara seperti petir yang belum jatuh. Ruangan yang tadi penuh tawa kini seperti kehilangan suara. Bahkan musik yang mengalun pun terasa mengecil, seolah takut mengganggu sesuatu yang lebih besar dari pesta reuni ini. Beberapa orang menatap Raka dengan wajah kosong, seperti otaknya butuh waktu untuk menerima. Ada yang langsung memegangi dada, ada yang menutup mulut, ada juga yang buru-buru menunduk, pura-pura sibuk membetulkan jam tangan, padahal sebenarnya sedang menyembunyikan rasa panik. Siska yang sejak tadi merasa menjadi pusat ruangan, kini terlihat seperti patung. Bibirnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara keluar. Matanya berkedip cepat, seperti orang yang baru sadar dirinya sedang berdiri di tepi jurang. Raka tidak terburu-buru. Ia menatap mereka satu persatu, bukan dengan sombong, tapi dengan ketenangan yang justru lebih menakutkan. Lalu ia melanjutkan, suaranya tetap rendah, tapi jelas, menembus seluruh sudut ballroom. "Selama ini," katanya pelan, "saya memilih hidup sederhana, karena saya ingin istri saya hidup sebagai manusia, bukan sebagai istri orang kaya yang harus selalu pamer dan selalu waspada. Saya ingin dia punya teman yang tulus. Saya ingin dia bisa berjalan tanpa ada orang yang mendekat hanya karena kepentingan." Raka berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Kirana. Tatapannya hangat, sangat hangat, sampai Kirana merasa dadanya sesak oleh rasa yang tidak bisa ia jelaskan. "Tapi malam ini," lanjut Raka sambil menatap kembali ruangan, "yang saya lihat bukan pertemanan. Yang saya lihat adalah sekelompok orang dewasa yang masih memakai cara paling murahan untuk merasa lebih tinggi, yaitu merendahkan orang lain." Beberapa orang menelan ludah. Ada yang mulai berbisik, "Itu beneran dia? Yang di berita itu? Yang punya perusahaan Pak itu?" Tapi tak ada yang berani bicara keras. Pembawa acara berdiri kaku di sisi panggung, seperti ingin menghilang. Panitia reuni yang tadi semangat kini salah tingkah, tangan mereka seperti tidak tahu harus diletakkan di mana. Raka mengangkat mikrofon sedikit lebih dekat. "Saya tidak minta kalian menghormati saya," ucapnya, "karena saya tidak butuh itu." Kalimat itu membuat beberapa orang semakin tegang, karena mereka menyangka setelah ini
akan ada penghinaan balik. Tapi Raka tidak menghina. Ia justru menatap lebih dalam, seolah ingin mengajar satu pelajaran yang tak pernah mereka dapatkan di sekolah dulu. "Saya hanya minta kalian menghormati istri saya," katanya. Suaranya sedikit bergetar, bukan karena marah semata, tapi karena menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ia simpan. Dia datang ke sini dengan niat baik. Dia datang membawa kenangan masa muda. Dia datang untuk bertemu teman, tapi kalian menyambutnya seperti musuh. Kirana menunduk. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sakit. Ada rasa yang lebih dalam dari sekadar lega. Ada rasa dipeluk tanpa sentuhan. Raka menoleh pelan ke arah meja depan, tempat Siska dan teman-temannya duduk. Tatapannya berhenti tepat pada Siska. "Kamu?" ucap Raka, tidak keras, tapi cukup membuat ruangan membeku, yang tadi memberi kartu nama pekerjaan itu. Siska tersentak, wajahnya pucat seperti kertas. Ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya pecah sebelum jadi. Aku cuma bercanda," katanya lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Raka mengangguk kecil, tapi sorot matanya tidak berubah. "Bercanda itu ketika dua orang tertawa," katanya pelan. "Kalau yang satu tertawa dan yang satu terluka, itu bukan bercanda, itu penghinaan." Siska menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia menatap sekeliling, mencari pegangan dari teman-temannya, tapi teman-temannya justru menunduk, menjauh, takut ikut terseret. Raka lalu menggeser pandangannya ke Citra. "Dan kamu," ucapnya, "yang menumpahkan minuman ke gaun istri saya." Citra berdiri setengah, lalu duduk lagi. Napasnya kacau. Itu nggak sengaja, Pak," katanya cepat, terlalu cepat, seperti orang yang panik. Raka mengangguk sekali lagi, tenang, lalu menoleh ke arah manajer hotel. "Pak," kata Raka singkat. Manajer hotel langsung maju satu langkah, membungkuk. "Ya, Pak Raka." Raka tidak perlu menjelaskan panjang. Ia hanya berkata pelan, "Kamera koridor dan kamera ballroom." Manajer hotel mengangguk cepat. "Siap, Pak. Bisa kami tampilkan." Begitu kalimat itu keluar, wajah Citra langsung berubah total, seolah darahnya lari dari muka. Citra memegangi sisi meja, matanya liar. Beberapa orang yang tadi tertawa kini terlihat gelisah, karena tiba-tiba mereka sadar semua yang mereka lakukan bisa terlihat jelas, bisa terbukti, bisa tidak bisa mereka bantah lagi. Kirana menatap Raka dari kejauhan. Ia ingin berdiri dan berkata, "Sudah, Mas, aku cuma mau pulang." Tapi tubuhnya tidak bergerak, seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang akhirnya lelah selalu mengalah. Raka kembali menatap ruangan, lalu berkata, "Saya tidak akan mempermalukan kalian seperti kalian mempermalukan dia." Beberapa orang menghela napas lega kecil, tapi napas itu langsung tertahan ketika Raka melanjutkan. "Tapi saya ingin kalian minta maaf di depan dia." "Henning." Tiba-tiba ruangan terasa sempit. Semua mata bergerak ke arah Kirana. Kirana merasa seperti kembali jadi anak sekolah yang disorot guru. Tapi bedanya, kali ini ia tidak sendirian. Siska berdiri perlahan. Kakinya terlihat lemah. Ia mencoba bicara. Suaranya terdengar patah. "Kirana, aku..." Namun sebelum Siska bisa menyelesaikan kalimatnya, salah satu pria dari meja depan, yang tadi ikut tertawa, berdiri dan berkata cepat, "Kita kan cuma bercanda, bro." Pak, ini reuni. Suasananya gitu." Raka menoleh pelan. Tatapannya tenang, tapi membuat pria itu langsung mengecil. "Kamu boleh menyebut itu suasana," kata Raka. "Tapi istri saya pulang dengan gaun basah dan hati yang hancur. Jadi buat saya, itu bukan suasana. Itu kekejaman yang dibungkus tawa." Pria itu langsung duduk, seperti malu pada dirinya sendiri. Siska akhirnya menatap Kirana, matanya berkaca-kaca bukan karena iba, tapi karena takut dan malu yang datang terlambat. "Maaf," ucapnya pelan, hampir berbisik. "Aku salah." Citra ikut berdiri, wajahnya merah, bibirnya bergetar. Maaf Kirana. Aku kebawa emosi." Kirana tidak langsung menjawab. Ia memegang ujung jas Raka di bahunya, menelan napas. Kata maaf itu terdengar asing, karena selama ini yang ia terima hanya tawa. Ia ingin marah, ingin membalas,
Ingin berkata, kalian tidak tahu apa-apa, tapi ia teringat semua malam ketika ia belajar menahan diri agar tidak berubah menjadi orang yang sama buruknya. Kirana berdiri pelan. Ruangan kembali hening. Ia memandang Siska, memandang Citra, memandang wajah-wajah yang tadi menertawakan dirinya. Lalu Kirana berkata dengan suara lembut, sangat lembut, tapi cukup jelas untuk membuat semua orang mendengar. "Aku terima maaf kalian," katanya pelan. "Bukan karena aku lupa, tapi karena aku tidak mau membawa racun ini pulang." Beberapa orang terlihat terkejut. Ada yang menunduk karena malu. Ada yang menahan napas, seperti baru sadar bahwa wanita yang mereka hina ternyata jauh lebih kuat dari mereka. Raka menatap Kirana, dan di mata suaminya ada rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Ia mendekat, berdiri di samping Kirana, lalu berkata pelan ke mikrofon, "Terima kasih, itu saja." Raka menurunkan mikrofon. Ia tidak menambah satu kalimat pun untuk menyombongkan diri. Ia tidak meminta orang memujanya. Ia hanya meraih tangan Kirana, menggenggamnya erat, lalu menuntun istrinya pelan keluar dari kerumunan. Namun tepat ketika mereka hendak melangkah pergi, seseorang di belakang berseru dengan suara yang bergetar, seperti baru tersadar. "Tunggu. Kalau kamu benar-benar dia, berarti selama ini Kirana." Kalimat itu menggantung, dan Kirana merasakan seluruh ruangan kembali menatapnya, tapi kali ini bukan tatapan meremehkan. Tatapan itu berubah menjadi tatapan yang tidak ia kenal, campuran kaget, kagum, dan penyesalan. Kirana menutup mata sejenak. Ia tidak tahu apakah ia ingin tertawa atau menangis. Yang ia tahu, malam ini, untuk pertama kalinya, dunia yang tadi menginjaknya akhirnya diam. Langkah Kirana dan Raka menuju pintu ballroom terasa seperti melewati gelombang yang baru saja berubah arah. Tadi, gelombang itu menghantam Kirana dengan ejekan. Sekarang, gelombang yang sama justru membuka jalan, tapi bukan karena tulus, melainkan karena takut dan kagum yang terlambat. Di belakang mereka, bisik-bisik mulai pecah seperti kaca. "Ya Tuhan, jadi itu benar. Dia suaminya Kirana, yang di artikel bisnis itu. Pantesan hotelnya segitu hormat." Siska berdiri kaku, wajahnya seperti tak punya warna lagi. Citra menunduk dalam, seolah ingin menelan dirinya sendiri. Beberapa orang yang tadi semangat pamer pencapaian kini terlihat gelisah, seperti mendadak sadar bahwa status bukan tameng untuk menutupi kelakuan buruk. Namun Raka tidak menoleh. Ia tidak menikmati ketakutan mereka. Ia hanya menggenggam tangan Kirana lebih erat, seperti memastikan istrinya benar-benar aman. Kirana berjalan di sampingnya dengan langkah pelan, bahu masih diselimuti jas hangat. Gaunnya masih ada noda, masih agak basah, tapi entah kenapa ia tidak lagi merasa malu. Malu itu tiba-tiba berpindah ke wajah-wajah yang tadi tertawa. Mereka keluar ke koridor. Suara dari ballroom mengecil. Tapi di tengah perjalanan menuju lift, seseorang berlari kecil mengejar dari belakang. "Kirana, Raka, tunggu!" Suara itu membuat Kirana menegang. Ia menoleh pelan. Seorang pria, Dimas, teman sekelas dulu yang dulu cukup akrab dengan Kirana, kini memakai jas rapi dan senyum canggung. Di belakangnya, dua wanita lain ikut mendekat. Wajah mereka penuh ekspresi bersalah yang dibuat-buat. Dimas mengangkat tangan, seolah meminta izin untuk bicara. "Maaf ya Kirana, aku nggak nyangka mereka bakal keterlaluan gitu." Ia tertawa kecil, tapi tawanya gugup. "Siska itu memang, ya kamu tahu." Kirana menatap Dimas, lalu menatap dua wanita di belakangnya. Mereka tersenyum tipis, salah satunya berkata cepat, "Kita sebenarnya sayang sama kamu Kirana. Tadi cuma, ya suasana aja." Kirana menghela napas. Kata suasana lagi, kata yang mereka gunakan untuk mencuci tangan dari dosa kecil yang mereka lakukan ramai-ramai. Raka berhenti melangkah. Ia menoleh pelan, tatapannya tenang. "Kalau kalian sayang," ucap Raka singkat, "kalian tidak menonton saat dia dihina." Kalimat itu tidak keras, tapi membuat Dimas menelan ludah. Dua wanita itu langsung menunduk. Dimas cepat-cepat mengubah arah bicara. "Bukan, maksudku,
Kita semua tadi kaget, tapi sekarang, ya, kita senang kamu baik-baik aja. Ia menatap Raka, lalu berkata dengan nada yang dibuat akrab, Pak Raka, saya pernah dengar perusahaan Bapak, luar biasa. Kalau boleh, mungkin kita bisa ngobrol, kerja sama. Kirana merasakan dadanya dingin. Jadi begini bentuk wajah asli manusia. Saat ia miskin, mereka tertawa. Saat suaminya ternyata kaya dan berkuasa, mereka tiba-tiba sayang, tiba-tiba kangen, tiba-tiba mau kerja sama. Raka tidak tersenyum, ia juga tidak marah. Ia hanya berkata pelan, malam ini saya kesini sebagai suami, bukan sebagai pengusaha. Dimas tertawa kecil, mencoba menyelamatkan wajahnya. Ya tentu-tentu. Maaf pak, saya cuma... Raka mengangguk singkat, lalu menuntun Kirana lagi. Tapi sebelum mereka sampai lift, satu suara lain muncul dari arah ballroom. Suara perempuan, lembut tapi bergetar. Kirana berhenti. Ia menoleh. Yang memanggil adalah Melissa, teman sekelas yang dulu cukup dekat, yang sejak tadi diam saja, tidak ikut menertawakan, tapi juga tidak membela. Melissa berjalan pelan, gaunnya mewah, tapi wajahnya tampak lelah, seperti menanggung sesuatu yang tidak terlihat. Melissa berdiri di depan Kirana, menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Aku minta maaf." Kirana terkejut. "Kamu minta maaf kenapa?" Melissa menunduk. "Karena aku diam." Suaranya serak. "Aku lihat mereka mulai menghina kamu, tapi aku takut. Takut kalau nanti mereka juga menyerang aku, jadi aku memilih diam. Dan itu pengecut." Kirana merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Untuk pertama kalinya malam ini, ada maaf yang terdengar jujur, tidak dibuat-buat. Melissa mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Kamu kuat, Kirana. Kamu selalu kuat dari dulu. Dan aku malu, karena aku tidak sekuat kamu." Kirana menelan ludah. Ia ingin memeluk Melissa, tapi ia juga ingin bertanya, kenapa baru sekarang? Namun Kirana tahu setiap orang punya ketakutannya sendiri. Ia memilih tidak menambah luka. Kirana mengangguk pelan. "Terima kasih," katanya lembut. "Aku hargai kejujuran kamu." Melissa menatap Raka sekilas, lalu menunduk hormat. "Dan Pak Raka, maaf juga. Bukan karena saya ikut menghina, tapi karena saya tidak melindungi Kirana saat seharusnya." Raka menatap Melissa sejenak, lalu mengangguk. "Kejujuranmu lebih berharga dari 1000 kata manis." Melissa mengusap air matanya, lalu mundur perlahan, membiarkan Kirana dan Raka pergi. Lift terbuka. Kirana dan Raka masuk. Pintu menutup perlahan. Dan di dalam lift, barulah Kirana merasakan tubuhnya benar-benar lemas. Seolah semua kekuatan yang ia pakai untuk bertahan akhirnya habis. Raka memegang bahu Kirana lembut. "Kamu sudah hebat," bisiknya. Kirana menggigit bibir, lalu akhirnya berkata dengan suara pecah, "Aku benci malam ini, Mas." Raka memejamkan mata sejenak, seolah menahan rasa bersalah. "Aku juga benci," katanya pelan. "Karena aku yang membuat kamu harus merasakan ini. Karena aku terlalu lama membiarkan kamu berdiri sendirian." Kirana menatap Raka. Kenapa kamu sembunyikan semuanya? Sampai aku dihina seperti tadi." Lift turun perlahan. Raka menatap angka lantai yang turun satu persatu, lalu berkata dengan suara yang sangat tenang, tapi penuh beban. "Aku sembunyikan bukan karena aku malu," ucapnya. "Aku sembunyikan karena aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus." Kirana menahan napas. Raka melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Tapi malam ini aku sadar, aku salah." Ia menatap Kirana, matanya hangat. "Yang paling berhak mendapatkan perlindungan bukan aku, tapi kamu." Pintu lift terbuka di lobi. Udara dingin menyambut lagi. Raka menuntun Kirana keluar. Di depan hotel, mobil hitam itu masih menunggu. Sopir membukakan pintu dengan hormat. 2 pengawal berdiri di sisi, menjaga jarak. Kirana berhenti sejenak sebelum masuk mobil. Ia menoleh ke arah pintu hotel, seolah melihat kembali ruangan penuh tawa itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa ia tidak kalah. Namun ketika Kirana hendak masuk,
Ponselnya bergetar lagi. Bukan pesan dari Raka, melainkan panggilan dari nomor yang tidak ia kenal. Kirana menatap layar. Jantungnya berdetak. Raka ikut melihat. "Angkat," katanya singkat. Kirana mengangkat panggilan dengan tangan gemetar. "Halo?" Suara pria tua terdengar di seberang. Suaranya tegas, berat, seperti orang yang terbiasa memberi perintah. "Kirana, ini ayahnya Raka." Kirana membeku. Raka juga langsung menegang, dan kalimat berikutnya membuat darah Kirana seperti turun ke kaki. "Saya dengar kamu ada di Hotel Grand Wijaya. Kamu sedang bersama Raka ya? Bagus, karena malam ini juga Raka harus pulang ke rumah besar, sekarang." Suara di telepon itu seperti pintu besi yang tiba-tiba tertutup di depan wajah Kirana. Ia menatap Raka dengan mata membesar, sementara Raka memejamkan mata sejenak, seolah sudah menduga panggilan ini akan datang cepat atau lambat. Kirana menelan ludah. "Pak, maaf, saya Kirana," ucapnya pelan, berusaha sopan meski jantungnya berdegup liar. "Ada apa ya, Pak?" Di seberang, suara pria tua itu tidak berubah. Tegas, dingin, dan penuh kuasa. "Tidak usah basa-basi. Saya dengar Raka membuat keributan di reuni. Dan saya juga dengar dia kembali menunjukkan dirinya." Raka meraih telepon itu dari tangan Kirana dengan lembut. Bukan kasar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak ingin istrinya jadi sasaran. "Ayah," kata Raka singkat, suaranya menahan emosi. "Aku tidak membuat keributan. Aku menjemput Kirana, itu saja." "Menjemput?" Pria tua itu terkekeh kecil, tapi tidak ada tawa di dalamnya. "Kamu datang dengan pengawalan, masuk ballroom, pegang mikrofon. Itu bukan menjemput, itu pernyataan." Raka menatap ke depan, rahangnya mengeras. "Aku melakukan itu karena mereka menghina Kirana." Ada jeda, sunyi sebentar, lalu suara ayahnya kembali, lebih pelan, tapi justru lebih tajam. "Kalau kamu masih merasa itu perlu, berarti kamu belum paham posisi kamu." Kirana berdiri kaku di samping pintu mobil. Angin malam mengusap rambutnya yang masih sedikit lembab. Lampu hotel memantul di lantai basah. Suasana yang barusan terasa seperti kemenangan mendadak berubah menjadi beban baru yang lebih berat. Beban yang datang dari dalam keluarga sendiri. Raka menarik napas panjang. "Aku paham posisiku, tapi aku juga paham." "Kirana istriku." Suara ayahnya menjadi lebih dingin. "Kita bicara di rumah besar. Sekarang, jangan buat saya menjemput kamu dengan cara yang tidak kamu suka." Telepon itu ditutup tanpa memberi ruang untuk jawaban. Raka menurunkan ponsel perlahan. Matanya menatap layar yang gelap, lalu menatap Kirana. Di wajahnya, Kirana melihat sesuatu yang jarang ia lihat dari suaminya. Ada lelah yang sangat dalam, seperti luka lama yang baru saja disentuh. Kirana menggenggam ujung jas di bahunya. "Mas, ayah kamu, kenapa begitu?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan sebentar, seperti sedang menimbang apakah ia sanggup membuka pintu masa lalu yang selama ini ia kunci rapat. Lalu ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan. "Karena sejak dulu, keluargaku selalu melihat hidup seperti papan catur." Kirana terdiam. Raka menghela napas lagi, lalu menuntun Kirana masuk ke mobil. Pintu tertutup, dan dunia luar seketika jadi hening, hanya suara mesin yang halus. Mobil mulai melaju, diikuti kendaraan di belakang, seperti iring-iringan yang membuat Kirana merasa ia sedang dibawa ke tempat yang asing. Kirana duduk kaku, tangan di pangkuan, masih tidak percaya pada perubahan malam ini. "Mas, kamu beneran pemilik perusahaan besar itu." Suaranya sangat pelan, seolah takut kata-kata itu memecahkan sesuatu. Raka menoleh, tatapannya lembut. "Iya." Kirana merasa napasnya tertahan. "Tapi, kenapa kita tinggal di kontrakan kecil? Kenapa aku sampai harus dihina seperti tadi?" Raka memejamkan mata sejenak. "Karena aku ingin keluar dari bayang-bayang keluargaku. Aku ingin membangun sesuatu dengan caraku sendiri. Dan aku ingin tahu siapa yang mencintai kita karena kita, bukan karena nama keluarga." Kirana menatapnya, dada bergetar. "Mas, tapi aku bukan orang yang mengejar harta. Kamu tahu itu." "Aku tahu," suara Raka melembut, penuh rasa bersalah. "Justru karena aku tahu kamu tulus.
Aku makin takut kamu terluka oleh dunia yang mengitariku. Aku pikir kalau aku sembunyikan semuanya, kamu aman. Tapi ternyata aku salah. Kamu tetap terluka. Hanya saja kamu terluka sendirian. Kirana menunduk. Air matanya menetes pelan di ujung bibir asin. Ia mengusap cepat, tapi suaranya tetap pecah ketika ia bicara. Aku cuma ingin kamu percaya aku, Mas. Aku tidak butuh rumah besar. Aku tidak butuh mobil mahal. Tapi aku butuh kamu ada di sampingku saat orang-orang menginjak. Raka menggenggam tangan Kirana. Kali ini genggamannya lebih erat, seperti orang yang takut kehilangan. Aku di sini, katanya, dan aku tidak akan biarkan siapapun menginjak kamu lagi, bahkan kalau itu keluargaku sendiri. Kirana menatap Raka, terkejut oleh kalimat itu. Ada keberanian yang berbeda di mata suaminya malam ini. Keberanian yang muncul setelah ia hampir kehilangan harga diri istrinya. Mobil terus melaju, meninggalkan pusat kota, masuk ke jalan yang lebih lengang. Lampu jalan memanjang seperti garis-garis takdir. Di kaca jendela, Kirana melihat bayangannya sendiri, gaun bernoda, wajah lelah, tapi mata yang perlahan mulai menemukan nyala baru. 15 menit kemudian, pemandangan berubah total. Gerbang besi besar menjulang dijaga satpam berseragam rapi. Kamera keamanan menyorot setiap sudut. Di balik gerbang, jalan masuk panjang dengan pepohonan tertata, taman luas, dan lampu taman yang berpendar lembut. Mobil berhenti sebentar, satpam membungkuk dalam, lalu gerbang terbuka perlahan. Kirana menelan ludah. Ini seperti dunia lain. Dunia yang selama ini hanya ada di film. Mobil melaju masuk, dan beberapa detik kemudian, rumah itu muncul. Bukan rumah, ini seperti istana. Bangunan besar dengan pilar tinggi, jendela lebar, halaman yang luas, dan air mancur di tengah taman. Lampu di teras menyala terang. Beberapa orang pelayan berdiri rapi, menunduk saat mobil berhenti. Kirana merasa kakinya tiba-tiba dingin. Pintu mobil dibukakan. Raka turun lebih dulu, lalu mengulurkan tangan pada Kirana. Kirana ragu sepersekian detik, lalu menggenggam tangan itu dan turun. Begitu Kirana berdiri di depan pintu utama, pintu kayu besar itu terbuka. Seorang pria tua berdiri di sana, rambutnya sudah memutih, tapi tubuhnya masih tegap. Matanya tajam, seperti mata orang yang terbiasa menilai manusia dalam satu pandangan. Di sampingnya, seorang wanita paruh baya dengan perhiasan mahal berdiri dengan ekspresi datar. Di belakang mereka, beberapa pria lain, mungkin saudara atau orang kepercayaan, menatap Raka tanpa senyum. Pria tua itu melangkah maju. Tatapannya pertama kali jatuh ke Raka, lalu pindah ke Kirana, berhenti tepat pada gaun Kirana yang bernoda. Alisnya sedikit terangkat. "Itu," katanya pelan. "Istrimu datang ke rumah ini dengan pakaian seperti itu?" Kirana menegang. Raka langsung berdiri sedikit di depan Kirana seperti tameng. "Ayah," ucapnya tegas, "jangan mulai dengan itu." Pria tua itu menatap Raka dingin. "Kamu menyembunyikan identitasmu, hidup seperti orang biasa, lalu datang malam ini membuat semua orang tahu. Kamu tahu akibatnya." Raka tidak mundur. "Aku tahu, dan aku terima." Kalau begitu, pria tua itu mendekat selangkah, suaranya turun, tapi terasa menekan. "Mulai malam ini, kamu kembali ke rumah ini sepenuhnya. Tidak ada lagi sandiwara kontrakan, tidak ada lagi hidup miskin. Perusahaan butuh kamu di depan, investor butuh wajah kamu, dan keluarga butuh kamu menurut." Kirana menatap Raka. Kata menurut itu seperti belenggu. Raka menghela napas. "Aku pulang bukan untuk menurut," katanya pelan, tapi setiap kata jatuh seperti batu. "Aku pulang untuk menetapkan batas." Suasana mendadak tegang. Angin malam berembus pelan, tapi Kirana merasakan dingin yang lebih tajam dari angin. Ia tahu, pertempuran yang sebenarnya mungkin baru dimulai. Dan kali ini, musuhnya bukan teman-teman reuni, tapi dinding besar bernama keluarga. Pria tua itu menatap Kirana lagi, lalu berkata dengan nada yang membuat Kirana merasa seperti sedang ditimbang, bukan disapa. "Kirana, ya, kamu tahu kamu menikah dengan siapa?" Kirana menelan ludah. Saya tahu dia suami saya, Pak," jawab Kirana lirih, berusaha tetap sopan. Pria tua itu terkekeh pendek. Jawaban yang manis. Lalu ia menatap Raka. "Masuk."
Kita bicara di ruang kerja, sekarang. Raka menggenggam tangan Kirana. Kirana ikut. Wanita paruh baya di samping pria tua itu akhirnya bersuara dingin dan halus. Dia ikut. Untuk apa? Urusan keluarga tidak perlu dibawa-bawa. Raka menatap wanita itu. Dia keluargaku. Kirana merasakan tangan Raka mengencang, menyalurkan kekuatan. Mereka melangkah masuk bersama. Di dalam, rumah itu lebih mewah dari bayangan Kirana. Lantai marmer, lukisan mahal, tangga besar berkarpet merah, lampu kristal yang berkilau. Tapi semua kemewahan itu terasa tidak hangat. Seperti museum yang indah, tapi tidak punya pelukan. Mereka dibawa ke sebuah ruang kerja besar. Dinding penuh rak buku, meja kayu tua yang berat, aroma kayu, dan parfum mahal bercampur. Pria tua itu duduk di kursi besar di belakang meja, seperti raja yang siap mengadili. Raka berdiri di depan meja. Kirana di sampingnya, berusaha tenang meski jantungnya seperti dipukul. Pria tua itu menatap Raka lama, lalu berkata, "Pelan, mulai besok, kamu kembali memimpin di depan publik, dan untuk istrimu." Tatapannya bergeser ke Kirana, menajam. "Kita harus bicara soal kelayakan." Kirana merasa darahnya turun ke kaki. Lelucon reuni tadi ternyata belum selesai. Ia hanya pindah panggung, dari ballroom ke ruang kerja keluarga kaya. Raka mencondongkan tubuh sedikit, suaranya rendah namun tegas. "Ayah, jangan sentuh Kirana. Kalau ayah mau bertarung, bertarunglah denganku." Pria tua itu menatap Raka seperti menatap anak yang berani melawan. Sunyi menegang. Dan Kirana, dengan gaun bernoda di tubuhnya, tiba-tiba sadar malam ini belum berakhir. Keajaiban yang ia rasakan di hotel tadi hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Udara di ruang kerja itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada. Kirana pelan-pelan. Lampu kuning, hangat yang seharusnya membuat ruangan nyaman, justru membuat bayangan di dinding tampak lebih tajam. Kirana berdiri di samping Raka, mencoba terlihat tenang, tapi telapak tangannya dingin, dan jari-jarinya tanpa sadar menggenggam ujung jas yang masih menutupi bahunya. Pria tua itu menatap Raka lama, seolah sedang menilai apakah anaknya ini masih bisa dikendalikan seperti dulu. Lalu tatapannya bergeser pada Kirana sekali lagi, berhenti di noda pada gaun, di mata yang masih merah, dan di wajah yang mencoba tidak runtuh. "Jangan sentuh Kirana," kata Raka tadi, masih menggantung di udara. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat pria tua itu tersenyum kecil. Bukan senyum bangga, tapi senyum yang dingin. "Kamu bicara seolah kamu sedang melindungi sesuatu yang rapuh," ucap pria tua itu pelan. "Padahal yang rapuh itu reputasi, nama keluarga, dan kamu baru saja menyalakan api di tempat umum." Raka tidak bergeser setitik pun. "Aku menyalakan api karena mereka membakar harga diri istriku duluan." Pria tua itu mengetuk meja dengan ujung jarinya, pelan, tapi bunyinya terdengar seperti palu hakim. "Harga diri?" Ia mengulang, seolah kata itu lucu. "Kamu mengira dunia bisnis peduli harga diri? Investor peduli stabilitas, media peduli cerita, dan musuh kita, mereka hanya perlu satu celah." Wanita paruh baya yang berdiri di sisi ruangan akhirnya bergerak mendekat, langkahnya anggun, tapi ekspresinya datar. Ia memandang Kirana seperti memandang seseorang yang masuk tanpa izin ke ruang yang terlalu mahal untuknya. "Kirana," ucapnya halus, tapi suaranya seperti pisau yang dibungkus kapas. "Kamu tahu kenapa ayah Raka marah?" Kirana menelan ludah. "Saya tidak tahu, Bu." Wanita itu mengangguk kecil. "Karena selama ini, kami menutup rapat kehidupan Raka. Kami biarkan dia menghilang dari sorotan supaya urusan keluarga tidak terganggu. Tapi malam ini, tiba-tiba dia muncul, lengkap dengan rombongan, dan membuat orang bertanya-tanya. Dan saat orang mulai bertanya, mereka akan menggali." Kirana merasakan dadanya makin sesak. Ia melirik Raka, tapi Raka tetap berdiri tegak, wajahnya tegas. Pria tua itu melanjutkan, "Mereka akan menggali tentang pernikahanmu, Kirana. Tentang latar belakangmu. Tentang alasan kamu bisa berada di sisi Raka." Matanya menyipit, seolah menembak langsung ke inti. Dan kalau mereka tidak menemukan jawaban,
Mereka akan menciptakan jawaban. Kirana menggigit bibir. Ia sudah cukup merasakan bagaimana manusia menciptakan cerita saat mereka ingin menginjak. Raka menjawab datar, biarkan mereka menggali. Aku tidak malu. Pria tua itu tertawa pendek, tanpa hangat. Kamu tidak malu karena kamu punya kekuasaan, tapi dia. Ia mengangguk kecil ke arah Kirana. Kamu pikir dia siap dihujani gosip? Siap dituduh menikah demi harta? Siap diseret-seret seperti bahan konsumsi publik? Kirana membeku. Kata-kata itu seperti tamparan yang sudah ia terima dari teman-teman reuni, tapi kali ini datang dari tempat yang jauh lebih berbahaya. Karena ini keluarga, ini rumah besar, ini orang-orang yang punya kuasa lebih dari sekadar tawa. Raka mencondongkan tubuh sedikit, suaranya turun, tegas. Ayah sedang mengancam Kirana. Aku sedang melindungi garis keturunan ini, balas pria tua itu, tetap tenang. Kamu pikir aku membangun semua ini untuk dirusak karena satu keputusan emosional? Raka mengeraskan rahangnya. Keputusan emosional? Ia mengulang. Menikahi Kirana bukan emosional, itu keputusan paling waras yang pernah aku buat. Wanita parubaya itu menyela, lebih lembut, tapi justru lebih mematikan. Raka, kamu boleh mencintai, tapi kamu juga harus memilih, cinta atau tanggung jawab. Kirana merasakan jantungnya berdetak keras. Ia menatap Raka, lalu menatap pria tua itu. Di ruangan ini, Kirana tiba-tiba merasa seperti benda yang sedang diperebutkan, bukan manusia yang punya hati. Pria tua itu mengambil sebuah map, tipis dari laci meja, lalu meletakkannya di depan, perlahan, sengaja. Ini, katanya laporan singkat, tentang apa yang sudah terjadi malam ini. Raka tidak bergerak. Laporan apa? Pria tua itu mengetuk map itu. Panggilan dari beberapa relasi. Mereka menanyakan Raka yang tiba-tiba muncul dan mempermalukan orang di acara publik. Kamu pikir mereka peduli bahwa istrimu dihina? Tidak. Mereka peduli bahwa kamu menunjukkan emosi di tempat umum. Raka mengangkat dagu. Kalau itu harga menjadi manusia, aku akan bayar. Pria tua itu menatap tajam. Kamu bisa bayar kalau kamu siap kehilangan semuanya. Sunyi. Kirana merasakan tubuhnya melemah. Kata-kata kehilangan semuanya membuat tenggorokannya kering. Ia menoleh pada Raka, melihat mata suaminya yang tidak goyah. Tapi ia tahu, di balik ketegasan itu, ada luka lama tentang keluarga ini. Pria tua itu bersandar di kursinya. Aku beri kamu pilihan sederhana, ucapnya pelan. Kembali memimpin di depan publik mulai besok, dengan citra yang bersih, terkendali, dan sesuai standar keluarga. Dan untuk itu, istrimu harus disiapkan. Wanita parubaya itu menambahkan, etiket, penampilan, cara bicara, cara berjalan, cara menghadiri acara, semua. Tidak bisa sembarangan. Kirana menunduk, merasa seperti sedang disusun ulang menjadi boneka. Raka langsung berkata, Kirana tidak perlu disiapkan untuk menjadi manusia. Pria tua itu mengangkat alis. Kalau begitu, kamu yang akan siap menerima konsekuensinya. Ia mengetuk meja sekali lagi. Kamu pikir perusahaan ini milikmu sepenuhnya? Kamu punya saham, ya? Tapi keputusan strategis tetap di tangan keluarga. Raka menatap ayahnya lama, lalu berkata, pelan. Ayah lupa satu hal. Pria tua itu menyipit. Apa? Raka menarik napas, suaranya tenang, tapi ada sesuatu yang baru di sana, seperti orang yang akhirnya memegang kartu yang selama ini ia simpan. Tadi malam, aku tanda tangan kesepakatan investasi. Dana tahap pertama sudah masuk. Struktur kepemilikan di unit teknologi yang aku bangun tidak berada di bawah payung keluarga. Wajah pria tua itu berubah sepersekian detik. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat Kirana menyadari Raka bukan lagi anak yang bisa ditarik dengan tali. Wanita paruh baya itu pun tampak menegang, matanya bergerak cepat. Kamu? Suara pria tua itu pelan. Kamu membuat itu tanpa persetujuanku? Aku membuat itu dengan otakku, jawab Raka. Dengan waktuku, dengan pengorbananku, dengan hidup sederhana yang ayah anggap sandiwara. Kirana menatap Raka, dadanya bergetar. Jadi ini alasannya. Jadi ini yang Raka perjuangkan sampai berbulan-bulan. Bukan hanya uang, tapi kebebasan. Pria tua itu menatap Raka lebih tajam, seolah marah karena kehilangan kontrol. Kamu menantang keluarga. Raka menggeleng pelan.
Aku menetapkan batas, dan batas itu namanya Kirana. Wanita paruh baya itu memandang Kirana lagi. Kali ini bukan sekadar dingin, tapi seperti marah yang tertahan. "Kamu," katanya pelan kepada Kirana, "apa yang kamu beri pada Raka sampai dia berani sejauh ini?" Kirana mengangkat wajahnya. Dadanya masih sakit, tapi sesuatu di dalam dirinya tiba-tiba bangkit. Mungkin karena malam ini ia sudah terlalu banyak diinjak. Mungkin karena ia sudah terlalu lelah, selalu diam. "Aku tidak memberi dia uang," ujar Kirana dengan suara lembut, tapi jelas. "Aku tidak memberi dia nama besar. Aku juga tidak memberi dia jaringan." Kirana menelan ludah, lalu melanjutkan. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak jatuh. "Aku hanya memberi dia tempat pulang ketika dunia menolak. Aku memberi dia percaya ketika semua orang bilang dia gila. Aku memberi dia makan dari sisa-sisa yang aku hemat. Aku memberi dia tenang ketika dia hampir menyerah." Sunyi semakin rapat. Kirana menatap pria tua itu. Suaranya bergetar, tapi tidak patah. "Dan saya tidak menikah demi harta, karena saya bahkan tidak tahu harta itu ada." Pria tua itu menatap Kirana tanpa ekspresi, tapi Kirana tidak mundur. "Kalau Bapak merasa saya tidak layak," Kirana berkata pelan, "saya tidak akan memohon. Saya hanya minta satu hal, jangan hina suami saya, jangan hina perjuangannya, jangan hina pilihan hidupnya." Raka menoleh pada Kirana. Di mata Raka ada sesuatu yang hangat dan nyaris sakit, seperti ia baru sadar betapa kuat istrinya selama ini. Wanita paruh baya itu tertawa kecil, tapi tawanya kering. "Kamu berani bicara di depan ayah Raka seperti itu?" Kirana mengangguk pelan. "Saya berani, karena saya tidak punya apa-apa untuk ditakuti, Bu. Yang paling saya takutkan sudah terjadi malam ini. Saya dihina, saya dipermalukan, dan saya masih berdiri." Pria tua itu diam lama, lalu akhirnya berkata, suaranya rendah, "Baik, kalau kamu ingin berdiri, berdirilah di tempat yang tepat." Ia mencondongkan tubuh sedikit. "Aku beri ujian, 30 hari. Dalam 30 hari ke depan, Kirana harus tampil di depan publik bersamamu. Acara keluarga, acara investor, gala amal, pertemuan relasi, tanpa membuat nama keluarga kita jadi bahan tertawaan." Kirana membeku. Raka langsung berkata, "Ayah menjadikan Kirana proyek." "Tidak," balas pria tua itu. "Aku memberi kesempatan. Kalau dia berhasil, keluarga ini menerima dia. Kalau dia gagal..." Pria tua itu berhenti sejenak, menatap Kirana tajam. "Kamu lepaskan dia, demi kebaikannya juga. Karena dunia ini akan memakannya hidup-hidup." Kirana merasa darahnya turun. 30 hari, dunia mewah yang tidak ia kenal. Sorotan, etiket, tatapan meremehkan yang lebih licin dan lebih tajam daripada reuni tadi. Raka melangkah maju setengah langkah, suaranya tegas. "Tidak ada ujian, Kirana istriku." "Selesai." Pria tua itu mengetuk meja keras, pertama kalinya emosi keluar. "Kalau kamu menolak, kamu keluar dari semua akses keluarga. Kamu berdiri sendiri. Dan kalau kamu berdiri sendiri, jangan seret nama keluarga ini." Raka menatap ayahnya, napasnya berat, lalu menoleh pada Kirana. Untuk sesaat, Kirana melihat dua pilihan di mata suaminya, bertarung sampai putus, atau mengambil ujian itu untuk membuktikan sesuatu. Kirana menggenggam tangan Raka pelan, seperti memberi sinyal bahwa ia ada di sini. Ia mengangkat wajahnya, dan dengan suara yang halus tapi penuh keyakinan, ia berkata pada Raka, "Mas, kalau ini satu-satunya cara agar mereka berhenti merendahkan kita, aku akan coba." Raka menatap Kirana, seolah hatinya ditarik kedua arah. "Kirana." Kirana tersenyum tipis, air mata menggenang tapi tidak jatuh. "Aku tidak takut tampil. Aku cuma takut kamu harus memilih antara aku dan mereka. Jadi, biar aku yang maju dulu." Pria tua itu menyipit, seolah menguji apakah ini keberanian atau kebodohan. Raka memejamkan mata, lalu membuka lagi, menatap ayahnya lurus. "Baik," ucap Raka akhirnya. Suaranya dingin tapi terkendali. 30 hari, tapi dengan syarat. Pria tua itu mengangkat alis. "Syarat apa?" Raka menggenggam tangan Kirana lebih erat. "Selama 30 hari ini, tidak ada satupun anggota keluarga yang boleh merendahkan Kirana.
Tidak di depan, tidak di belakang. Kalau satu kali saja terjadi, aku bawa Kirana pergi dan aku tidak akan kembali. Sunyi terasa seperti menahan napas. Pria tua itu menatap Raka lama, lalu berkata pelan, "Kamu berani bertaruh besar?" Raka menjawab tanpa ragu, "Karena aku bertaruh pada orang yang benar." Dan Kirana, berdiri di ruangan yang dingin dan mewah itu, tiba-tiba sadar, perjuangan baru saja dimulai. 30 hari bukan cuma ujian keluarga, tapi ujian untuk hatinya sendiri. Malam itu berakhir tanpa pelukan hangat, tanpa kata-kata manis seperti di film. Setelah keputusan 30 hari ditetapkan, pria tua itu hanya menatap mereka dengan wajah yang tidak bisa dibaca, lalu memberi isyarat singkat pada pelayan. Seorang pelayan mendekat, membungkuk sopan, dan berkata lirih bahwa kamar tamu sudah disiapkan. Kirana berdiri kaku, merasa seperti baru saja menandatangani sesuatu yang tidak pernah ia pahami sepenuhnya. Raka masih menggenggam tangannya, tapi genggaman itu kini terasa lebih berat, seperti menyimpan janji dan beban sekaligus. Mereka berjalan mengikuti pelayan melewati lorong panjang yang penuh lukisan mahal, melewati tangga besar, melewati pintu-pintu kayu yang seperti selalu mengunci rahasia. Kemewahan rumah itu tidak membuat Kirana kagum lagi. Kemewahan itu justru terasa seperti pagar tinggi yang memisahkan manusia dari manusia. Kamar tamu itu luas, terlalu luas untuk seseorang yang terbiasa tidur di ruang sempit dengan suara kipas berdecit. Spray putih mengilap, lampu meja yang hangat, bahkan ada bunga segar di meja kecil. Tapi Kirana tidak merasakan nyaman. Ia hanya merasakan sunyi. Begitu pintu tertutup, Raka langsung menoleh pada Kirana. Matanya merah, bukan karena menangis, tapi karena menahan amarah dan penyesalan. "Kamu nggak harus setuju," ucapnya pelan, suaranya serak. "Aku bisa bawa kamu pergi sekarang juga." Kirana menggeleng perlahan. Ia melepas jas di bahunya, menaruhnya di kursi, lalu duduk di tepi ranjang seperti orang yang baru selesai berlari jauh. "Aku capek, Mas," katanya lirih. "Aku capek selalu jadi alasan orang meremehkan kamu. Aku capek melihat kamu menahan diri demi aku." Raka berlutut di depan Kirana, memegang kedua tangan istrinya. "Kamu bukan alasan," katanya cepat. "Kamu adalah alasanku bertahan." Kirana menatap wajah suaminya lama. Wajah yang tadi di ballroom begitu tegas, kini di depan dirinya berubah, jadi lelaki yang sama seperti dulu. Lelaki yang pernah menahan lapar demi sebuah mimpi. Lelaki yang pernah tidur dengan laptop menyala karena takut kehilangan satu peluang. Kirana mengusap pipi Raka pelan, dan untuk pertama kalinya sejak malam ini dimulai, ia merasa hangat. "Aku setuju," ucap Kirana pelan. "Bukan karena aku ingin mereka mengakuiku, tapi karena aku ingin kita berhenti hidup dalam bayangan. Aku ingin kamu bebas, dan kalau untuk bebas, kita harus melewati panggung mereka. Aku akan berjalan di atas panggung itu tanpa menunduk." Raka memejamkan mata, napasnya berat. "Aku takut kamu tersakiti lagi." Kirana tersenyum tipis. "Aku sudah tersakiti," katanya lembut. "Dan aku masih berdiri. Jadi, mungkin aku lebih kuat dari yang mereka kira." Raka menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca, lalu mengecup tangan Kirana lama, seolah meminta maaf dengan cara yang tidak bisa diucapkan. Malam itu, Kirana mandi lama, membersihkan noda di gaunnya, membersihkan jejak ejekan yang menempel di kulitnya. Ia menatap cermin kamar mandi mewah itu, melihat wajahnya sendiri yang lelah, tapi di balik lelah itu ada nyala baru. Nyala yang lahir dari rasa sakit. Nyala yang berkata, "Aku tidak akan kalah." Raka menunggu di kamar. Ia membuka laptop, membaca pesan-pesan dari tim, dari investor, dari orang-orang yang tiba-tiba menuntutnya tampil. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menutup laptop lebih cepat. Ia menoleh pada Kirana yang baru keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, dan ia menariknya ke pelukan. Pelukan itu lama, sunyi, dan penuh rasa. Tidak ada kata-kata besar, hanya napas yang bertemu dan detak jantung yang saling menenangkan. Keesokan paginya, rumah besar itu bangun seperti mesin yang rapi. Pelayan berlalu lalang, meja makan panjang sudah tertata sarapan mewah,
dan suara langkah orang-orang terdengar teratur. Kirana duduk di meja makan bersama Raka, sementara di ujung meja, pria tua itu duduk dengan tatapan dingin. Wanita paruh baya itu menatap Kirana sekilas, lalu menatap piringnya seolah Kirana tidak ada. Seorang wanita muda datang mengenakan setelan profesional, membawa tablet dan map. Ia tersenyum tipis pada Raka, lalu menoleh pada Kirana. "Saya Nara," katanya sopan. "Saya yang akan membantu Ibu Kirana selama 30 hari ini. Etiket, gaya bicara, penampilan, jadwal acara, semua." Kirana mengangguk pelan, menahan rasa tidak nyaman dipanggil ibu di tempat yang terasa seperti ruang sidang. "Baik." Pria tua itu akhirnya bicara, suaranya tegas. "Mulai malam ini, ada acara makan malam bersama relasi investor. Kirana harus hadir, tidak ada alasan." Kirana menatap piringnya, lalu mengangkat wajah. "Saya akan hadir." Raka menggenggam tangan Kirana di bawah meja, memberi kekuatan. Namun Kirana tahu, ini baru hari pertama, dan orang-orang di rumah ini tidak akan mudah menyerah. Hari-hari berlalu cepat. Kirana belajar cara berjalan dengan tenang, cara tersenyum tanpa terlihat gugup, cara menjawab pertanyaan tajam tanpa kehilangan martabat. Ia belajar bahwa di dunia ini, penghinaan bisa disampaikan dengan kalimat halus dan tatapan kecil. Ia belajar bahwa tawa tidak selalu berarti bahagia, kadang tawa adalah pisau. Di acara pertama, seorang wanita relasi keluarga menatap Kirana dari atas ke bawah, lalu berkata lembut, "Oh, kamu terlihat sederhana sekali. Raka selalu punya selera yang unik." Kirana menelan ludah, lalu tersenyum, mengangkat dagu sedikit. "Terima kasih, saya juga merasa hidup yang sederhana membuat saya lebih mudah menghargai hal-hal besar." Wanita itu terdiam, lalu tersenyum kaku. Raka menatap Kirana, matanya penuh bangga. Di acara kedua, seorang pria investor bertanya, "Kamu benar-benar tidak tahu siapa Raka sebelum menikah, atau kamu hanya pura-pura?" Kirana menatap pria itu dengan tenang. "Kalau saya pura-pura," katanya lembut, "saya tidak akan sanggup hidup di kontrakan kecil dan menahan makan demi mimpi suami saya. Tapi saya lakukan itu karena saya mencintai dia, bukan karena saya menghitung hartanya." Pria itu tidak bisa membalas, ia hanya mengangguk pelan. Malam demi malam, Kirana belajar. Ia tidak berubah menjadi orang lain, ia hanya memperkuat dirinya. Dan pelan-pelan, orang-orang yang dulu meremehkan mulai kehilangan celah. Karena Kirana tidak lagi mudah diguncang. Hari ke-29, pria tua itu memanggil Raka dan Kirana ke ruang kerja lagi. Suasana sunyi. Tatapan pria tua itu tidak sedingin dulu, tapi tetap tajam. "Kamu bertahan," katanya singkat pada Kirana. "Aku tidak menyangka." Kirana menunduk sopan. "Saya bertahan karena saya harus." Pria tua itu menghela napas kecil. "Besok gala amal. Semua media hadir. Itu ujian terakhir. Jika kamu melewati itu tanpa skandal, tanpa kesalahan, keluarga akan mengumumkan secara resmi bahwa kamu istri Raka dan bagian dari keluarga ini." Kirana menatap Raka. Raka menggenggam tangan Kirana. Malam gala amal tiba. Lampu kamera berkilat seperti hujan cahaya. Karpet merah terbentang. Orang-orang bergaun mewah dan jas mahal berdiri berbaris. Kirana berjalan di samping Raka. Gaunnya elegan tapi tidak berlebihan. Senyumnya tenang, matanya tidak lagi takut. Seorang reporter menyodorkan mikrofon. "Ibu Kirana, banyak rumor tentang Anda. Ada yang bilang Anda menikah demi uang. Apa tanggapan Anda?" Kirana menatap kamera. Detik itu terasa panjang. Semua orang menunggu ia terpeleset. Kirana tersenyum lembut, lalu berkata dengan suara yang tenang dan dalam, "Kalau saya menikah demi uang, saya tidak akan memilih hidup yang sederhana saat saya tidak tahu apapun. Saya menikah karena saya percaya pada orangnya. Dan ternyata yang paling kaya dari suami saya bukan uangnya, tapi hatinya." Ruangan hening sejenak, lalu terdengar bisik kagum. Kamera terus merekam. Raka menatap Kirana dengan mata yang berkaca-kaca, penuh cinta dan bangga. Di dalam acara itu, pria tua berdiri di kejauhan, menatap Kirana lama. Lalu, untuk pertama kalinya, ia mengangguk kecil,
Bukan senyum, tapi pengakuan. Setelah gala selesai, pria tua berdiri di depan para relasi dan media mengangkat gelas. Malam ini, ucapnya, saya ingin memperkenalkan secara resmi menantu kami, Kirana. Kirana berdiri di samping Raka, jantungnya berdebar. Tapi kali ini bukan karena takut, karena ia tahu ia tidak menang karena suaminya kaya. Ia menang karena ia tidak menyerah. Namun, sebelum Kirana sempat bernapas lega sepenuhnya, ponsel Raka bergetar. Raka menatap layar, wajahnya mendadak menegang. Satu pesan masuk. Ada yang menyebarkan video dari reuni itu, dan mereka memutarbalikkan cerita. Raka menatap Kirana. Ini belum selesai, bisiknya. Kirana mengangkat dagu, menatap Raka dengan mata yang tenang, mata yang sudah belajar berdiri di tengah badai. Kalau mereka mulai lagi, jawab Kirana pelan, kita hadapi bersama. Dan malam itu, di bawah lampu gemerlap, Kirana akhirnya memahami satu hal. Dunia bisa berubah kapan saja. Tapi jika ia dan Raka berdiri bersama, tidak ada tawa yang cukup kuat untuk menjatuhkan mereka lagi.